Semuanya bermula dalam sebuah adegan apokaliptik dengan asap dan api di mana-mana di bawah langit yang gelap. Di tengah reruntuhan, seekor burung gagak yang menyeramkan sedang memakan sesuatu yang tergeletak di tanah yang hancur. Burung itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan bahwa ia memegang benda yang mengerikan di paruhnya. Pemandangan sunyi itu menunjukkan kota yang hancur dipenuhi dengan sosok-sosok yang tumbang di sekelilingnya. Dalam mimpi buruk ini, seseorang berjalan perlahan, melangkah ke dalam genangan merah besar di tanah. Pemuda yang bingung itu melihat tubuhnya sendiri, bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya. Ia mengamati kehancuran di sekelilingnya, benar-benar ngeri dengan kerusakan tersebut. Berjalan menyusuri jalan yang basah oleh darah, ia bertanya-tanya apakah dirinya yang harus disalahkan atas semua kekacauan ini. Anak laki-laki itu putus asa, tidak mengerti mengapa keadaan mencapai titik yang begitu kelam. Tiba-tiba, sesosok makhluk raksasa dan menakutkan muncul, meraung di tengah kota yang hancur. Protagonis terbangun di tempat tidurnya, terkejut dan terengah-engah. Ia duduk di tepi kasur berusaha menenangkan diri sambil menghela napas lega. Sambil mencengkeram dadanya, ia menyadari bahwa ia baru saja mengalami mimpi buruk yang sama lagi. Anak laki-laki itu terkunci di dalam sel isolasi ketika sebuah suara mengumumkan kunjungan dari instruktur G. Ekspresinya berubah serius ketika ia mendengar bahwa ia harus bersiap untuk interogasi. Pintu terbuka dan seorang pria berdasi masuk, mengatakan bahwa mereka biasanya melenyapkan ancaman. Pria itu mendekat, memperingatkan bahwa tidak semua orang di sana akan setoleran dirinya. Instruktur itu tersenyum, meminta agar ia bekerja sama dan memahami betapa berbahayanya kekuatan yang ia miliki sendiri. Pemuda itu mengulangi kata, kekuatan, tanpa tahu apa yang dibicarakan pria yang lebih tua itu. Merasa kesal, ia teringat diculik dari panti asuhan dan menuntut untuk mengetahui apa kekuatan ini sebenarnya. Pria itu memastikan bahwa penilaian mereka tidak pernah salah dan bahwa anak laki-laki itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Duduk di kursi, pengunjung itu menyebutkan bahwa ia menanyakan beberapa pertanyaan di panti asuhan lama. Ia mengatakan anak-anak menyebutnya aneh karena ia akan membungkus dirinya dengan kertas toilet. Selain itu, pengasuh mengatakan ia selalu menyelinap ke ruang komputer. Pria itu menyesuaikan kacamatanya dengan senyum gelap, bertanya apakah cerita-cerita itu benar. Protagonis menantang pria itu, bertanya apakah ia benar-benar ingin mengetahui kebenarannya. Anak laki-laki itu menetapkan syarat bahwa mereka harus membebaskannya dari penjara itu sebelum ia mengatakan apapun. Instruktur itu mengabaikannya dan mengatakan manipulasi realitasnya harus terwujud seperti sebuah permainan. Ia menyarankan kemampuan itu akan menciptakan tahapan tes untuk membantunya memahami cara menggunakannya. Pemuda itu memanggilnya robot, tidak mengerti mengapa ia bertindak begitu mekanis dan mudah ditebak, lalu menghela napas. Pria itu memutuskan untuk mengakhiri percakapan, mengatakan anak itu masih belum mengerti. Begitu pria berdasi itu membalikan punggungnya untuk pergi, sang protagonis memintanya menunggu. Pemuda itu kehilangan kesabarannya, berteriak bahwa ia sangat mengerti situasinya. Setelah terjebak selama 1 bulan, ia mengulurkan tangannya dengan tatapan putus asa, menuntut untuk mengetahui kapan ia akhirnya bisa keluar. Instruktur itu dengan dingin menjawab bahwa jika ia berperilaku baik dan bekerja sama, ia mungkin memiliki kesempatan. Namun, pintu tertutup, dan sebuah suara melalui pengeras suara mengumumkan bahwa ia hanya akan keluar ketika ia dewasa. Anak laki-laki itu sampai pada kesimpulan sedih bahwa ia kemungkinan besar tidak akan pernah keluar dari tempat itu dalam keadaan hidup. Ia berpikir bahwa pada saat ia akhirnya diizinkan keluar, ia hanya akan menjadi tubuh yang terlupakan. Diliputi frustrasi, ia dengan kasar meninju dinding kaca selnya. Kaca itu pecah, menyerupai layar digital terang yang menampilkan pesan selamat datang. Ia mundur, terkejut saat potongan-potongan layar yang bersinar melayang di udara di sekitarnya. Lingkungan sekitarnya lenyap dan ia mendapati dirinya melayang di kehampaan digital yang misterius. Melihat ke dunia siber itu, ia teringat instruktur yang berbicara tentang kekuatan seperti permainan. Saat menyentuh tanah virtual, ia akhirnya mengerti bahwa ini pasti kemampuannya sendiri. Sebuah panel bercahaya muncul di hadapannya, mengumumkan pemuatan permainan Infinite Division. Dengan terkesan, ia menyaksikan struktur besar dari blok-blok biru memulai proses pembuatan avatar. Sistem menyajikan profil seorang pemuda Asia, mengungkapkan atribut dan ras awalnya. Sebuah jendela menjelaskan bahwa ia tinggal di ibu kota dan tiba-tiba membangkitkan kekuatan pita gelap. Layar tersebut juga mengungkapkan bahwa keluarga karakter ini telah menyembunyikan rahasia gelap selama bertahun-tahun. Selanjutnya, profil anak laki-laki lain muncul yang menggunakan fragmen anomali dalam pertarungannya. Dihadapkan pada pilihan, ia membaca bahwa karakternya akan membuat kemunculan besar di dunia nyata. Dengan senyum percaya diri, anak laki-laki itu akhirnya membuat pilihannya. Ia memilih pemuda bernama Gu Wenwu dan diberikan opsi untuk mengikuti jalur yang berbeda. Tanpa ragu, ia memilih jalur abu-abu secara moral untuk menghasilkan sistem kultivasi yang unik. Pemuda itu merenung bahwa jika kota dalam permainan tersebut sama dengan kenyataan, maka semuanya akan masuk akal. Pemuda itu berencana menggunakan avatar ini untuk mencari tahu organisasi mana yang sebenarnya menculiknya. Bertindak dari bayang-bayang antara cahaya dan kegelapan akan memberinya kesempatan lebih baik untuk mengumpulkan data. Sistem memulai hitung mundur untuk pendaratannya di negara naga. Gu Wenwu perlahan terbangun sambil bersandar di meja,
bertanya-tanya apakah itu sinar matahari. Bel sekolah berbunyi dan semua siswa bersorak gembira untuk liburan musim panas. Anak laki-laki itu melihat sekeliling dengan terkejut, masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia segera berlari menuju jendela, dengan mendesak menggeser panel kaca tersebut. Melihat pemandangan di luar, pemuda itu benar-benar terpaku oleh pemandangan tersebut. Ia menyadari dengan kaget bahwa ia benar-benar berhasil mencapai dunia luar. Avatar itu menarik napas dalam-dalam sebelum menatap kota besar yang diterangi cahaya sore. Masih merasa takjub, ia hampir tidak bisa memproses bahwa ia akhirnya melarikan diri dari penjara itu. Tiba-tiba ia sangat terkejut ketika seseorang memegang bahunya dengan kuat. Sahabatnya, Li Ping, mendekat dan mengajak pemuda itu ke rumahnya. Pada saat itu sistem mulai memuat ingatan dan pemuda itu merasakan sakit yang tajam. Aliran data latar belakang dan ingatan yang sangat besar menyerbu pikirannya secara brutal. Khawatir dengan reaksi tiba-tiba itu, Cimping bertanya apakah temannya merasa baik-baik saja. Pemuatan akhirnya selesai dan protagonis menghela napas lega, menyeka keringat dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia tersenyum dan mengatakan ia hanya ketiduran di kelas. Meraih tas sekolahnya, ia mengatakan ia punya rencana lain untuk hari ini. Pemuda itu mengucapkan selamat tinggal dengan terburu-buru, mengingatkannya bahwa mereka akan punya banyak waktu selama liburan. Temannya berteriak bingung, bertanya kemana ia pergi dengan terburu-buru. Mengabaikan teman sekelasnya, Guenu berlari dengan putus asa menuruni tangga sekolah. Ia melesat melalui gerbang sekolah dengan kecepatan tinggi, meninggalkan segalanya. Berlari di udara terbuka, ia merasakan suhu yang nyata dan menyimpulkan bahwa itu bukan mimpi. Terengah-engah, anak itu dipenuhi tekad setelah memastikan di mana ia berada. Mengamati kota, ia bertanya-tanya apakah ia telah memasukkan seseorang yang baru ke dalam sejarah dunia ini. Ia merenungkan efek kupu-kupu dan absurditas kekuatannya untuk mencuci otak dunia. Dengan senyum sinis di wajahnya, pemuda itu menyadari kegilaan dari semua ini. Mengetahui hal ini, ia menyimpulkan bahwa tubuh aslinya tidak akan pernah keluar dari lab dalam keadaan hidup. Menganalisis ingatan yang terpasang, pemuda itu memutuskan untuk menguji kemampuan avatar ini. Tanpa rasa takut, ia menjatuhkan dirinya ke belakang dari atap gedung. Selama jatuh bebas, pita-pita hitam misterius mulai memancar dari pergelangan tangannya. Matanya bersinar merah tajam, mengaktifkan kekuatan gelap yang selama ini tertidur. Pita-pita gelap yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya, mewujudkan teknik baru tersebut. Energi gelap terkonsentrasi, berfungsi sebagai penyangga saat ia melayang di udara. Dengan gerakan tangan yang sederhana, anak laki-laki itu mengendalikan pita tersebut dengan mudah. Energi gelap menyatu dengan lengannya, memberinya kekuatan yang diperlukan untuk bertindak. Gesit dan cepat, ia berayun di antara gedung-gedung raksasa di kota metropolitan yang hidup. Menembakkan pitanya ke dinding, ia mendapatkan momentum, berayun menembus jalanan. Di bawah, pejalan kaki biasa terkejut oleh bayangan cepat yang melintasi langit. Pasangan yang bingung mencoba memahami apa yang terbang melintas. Mengira itu adalah piring terbang. Merasa situasinya lucu, anak itu merayakannya, berpikir kekuatan super barunya sangat hebat. Pemuda itu bercanda bahwa teknik tersebut tampak seperti perpaduan hebat dari pahlawan buku komik. Memanfaatkan kecepatan tinggi, ia menyelam menuju target utamanya. Akhirnya, pemuda itu tiba di panti asuhan lama tempat semuanya benar-benar bermula. Guenyu berdiri di atas pita hitamnya mengamati panti asuhan Ling yang lama. Ia ingat bagaimana ia dulu mengagumi kota dari loteng. Tidak pernah menginjakan kaki di dunia luar, anak itu merenungkan masa lalu dengan ekspresi yang sangat serius dan diam. Sesampainya di kompleks perumahan, ia merasa aneh menyebut tempat ini rumah. Ingatan palsunya menunjukkan bahwa keluarga barunya memiliki 4 kerabat dekat. Ia ingat bahwa ibunya dibawa oleh organisasi individu berkekuatan super. Ayahnya mengalami depresi berat setelah kejadian itu dan belum pulang selama 2 tahun. Jadi, pemuda itu menyimpulkan ia hanya perlu berurusan dengan saudara laki-laki dan adik perempuannya. Pada saat itu, pemuda itu melihat ikon roda gigi yang bersinar melayang di kenop pintu. Ia menggerakkan tangannya lebih dekat, bertanya-tanya apakah ini adalah panel pengaturan sistem. Saat menyentuh ikon tersebut, layar digital meluas, menampilkan menu penuh opsi. Protagonis segera melihat peringatan yang menunjukkan misi yang belum diterima. Pintu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan kakak laki-lakinya yang sedang menunggunya dengan cemas. Layar misi muncul, menginstruksikannya untuk mengungkap rahasia tersembunyi dari keluarga barunya. Guai tersenyum sinis, memegang pisau daging besar bernoda di tangan kanannya. Pria itu berkomentar dengan santai bahwa anak itu pulang jauh lebih awal dari biasanya. Sambil tersenyum, ia mengatakan bahwa makan malam sudah siap dan menyuruh pemuda itu makan selagi panas. Avatar itu berkeringat dingin saat ia menatap noda merah segar pada bilah tajam kakaknya. Dengan gugup, ia bertanya apakah pria itu benar-benar hanya memasak makan malam dalam keadaan seperti itu. Menyembunyikan rasa takutnya, ia duduk di meja yang tertata mewah, bertanya tentang adik perempuan keluarga itu. Anak laki-laki itu makan sambil mendengar bahwa ia sedang menginap, sama seperti yang ditunjukkan ingatan palsunya. Kakak laki-lakinya naik ke atas dengan kelelahan, menyuruh adiknya menikmati makanannya. Selama makan malam, sistem mengumumkan bahwa pohon keterampilan karakter telah dimuat.
Panel holografik meluas, menunjukkan kemajuan pengembangan pemuda itu saat ini. Ia menganalisis opsi-opsi yang tersedia, yang mencakup peningkatan persepsi dan jangkauan pita gelap, dengan hanya memiliki 1 poin keterampilan. Ia menyimpulkan bahwa teknik mata-mata akan ideal. Pada saat itu, televisi menginterupsi programnya dengan berita kejahatan terkini. Laporan tersebut menunjukkan pahlawan Blue Ark menangkap penjahat super buronan di pusat kota. Protagonis menatap layar televisi, memperhatikan laporan itu dengan saksama. Ia ingat bahwa pahlawan terkenal itu adalah bagian dari asosiasi lokal orang-orang berkekuatan super. Pemuda itu curiga asosiasi yang sama ini adalah organisasi yang membawa tubuh aslinya. Tanpa membuang waktu, ia meletakkan tangannya di atas meja, bertekad untuk mempraktikkan keterampilannya. Menghabiskan poin yang ia peroleh, ia membuka kemampuan misterius indera pita. Pikiran anak itu berkembang, menciptakan peta detail dari seluruh lingkungan sekitar. Terpesona, pemuda itu menyadari bahwa ia bisa memata-matai ruangan manapun di rumah itu. Dengan hanya sebuah pikiran, layar emas besar muncul, memberitahunya tentang hadiah lebih lanjut dari sistem. Ia menemukan bahwa dengan mengumpulkan poin divisi, ia dapat memanggil karakter baru ke dunia. Protagonis tersenyum, bersemangat dengan gagasan mengendalikan pasukan avatar di masa depan. Pada saat itu, pemuda itu mendengar komunikator radio memanggil pahlawan Blue Ark. Menggunakan indera barunya, ia melacak suara dari perangkat tersebut ke kamar kakaknya. Radio memperingatkan tentang serangan berbahaya baru oleh penjahat Green Wings di alun-alun utama. Di kamarnya, Guy mengeluh tentang panggilan itu sambil merawat luka dalam di lengannya. Suara di radio memperingatkan bahwa musuh telah menuntut kehadirannya atau akan menyakiti Sandra setiap 10 menit. Pria itu menghela napas frustrasi, melepas kacamatanya sambil meratapi bahwa malam ini tidak akan pernah berakhir. Tiba-tiba, potongan-potongan siber yang bersinar mulai muncul di tubuh kakaknya. Dalam hitungan detik, pria itu benar-benar terbungkus dalam baju zirah putih dan biru yang mengesankan. Mengintip melalui dinding, anak itu merasa geli menemukan rahasia pahlawan Blue Ark. Asosiasi mendesaknya, memperingatkan bahwa kematian Sandra akan menodai citra kelompok tersebut. Sekarang setelah sepenuhnya mengenakan pakaian sebagai pahlawan terkenal, pria itu dengan tenang menjawab bahwa ia sudah mengetahuinya. Guy meminta mereka untuk menunda musuh saat ia menghilang dari ruangan dalam kilatan energi listrik murni. Pahlawan Blue Ark berlari melalui jalanan, tiba dengan sangat cepat di tempat kejadian perkara. Saat ia memperhatikan, terkesan dengan kecepatan pria itu meskipun terluka parah, sistem memperbarui misi, menuntutnya untuk membentuk aliansi dengan pahlawan terkenal tersebut. Anak laki-laki itu menghela napas kesal, merasa seperti sistem memaksanya ke dalam kekacauan ini. Reporter di lokasi kejadian memperingatkan bahwa penjahat Green Wings sedang marah dan para sandera dalam bahaya. Para korban menangis, berkerumun bersama dalam keputusasaan total. Di tepi gedung, sekelompok penjahat bersenjata menahan Sandra dengan todongan senjata di lantai atas. Penjahat bersayap itu mengancam akan menyakiti Sandra pertama dalam 10 detik. Jika sang pahlawan tidak muncul dengan senyum makeover, dia memulai hitungan mundurnya yang mematikan. Green Wings terbang di antara gedung-gedung raksasa, terus menghitung mundur dengan suara keras. Dengan hanya tersisa 2 detik, Blue Ark beraksi, mendarat di tengah medan pertempuran. Monster itu mengejek pendatang baru tersebut, memanggilnya pangeran kesayangan kota. Lelah dengan cengkeramannya, sang pahlawan sibernetik bertanya apa yang sebenarnya diinginkan musuh. Sang penjahat mengusulkan untuk membebaskan para sandera jika rivalnya menyerah dan ikut dengannya saat itu juga. Blue Ark menunjuk dengan jarinya, lebih memilih untuk menyelamatkan para korban terlebih dahulu baru kemudian menangkap monster itu. Green Wings mengungkapkan bahwa para sandera dan kaki tangannya yang bersembunyi di kerumunan semuanya telah dipasangi alat peledak. Dia memperingatkan bahwa jika pahlawan itu bergerak, semuanya akan meledak, menantang rasa keadilan sang rival. Prajurit berlapis baja itu berkeringat dingin, mengetahui bahwa dia tidak bisa melucuti semuanya karena luka-lukanya. Seorang sandera berteriak putus asa, memohon kepada Blue Ark yang terkenal agar tidak menyerah pada monster itu. Green Wings menjadi murka, memalingkan wajahnya dan menyuruh wanita itu diam. Salah satu kaki tangannya dengan kasar menarik baju korban, membuat wanita itu terkejut. Karena kesabarannya habis, penjahat bersayap itu memerintahkan kaki tangannya untuk menekan tombol dan menembak. Sang pahlawan mengulurkan tangannya, berlari dengan panik dan memohon agar mereka menunggu. Musuh menatap kaki tangannya, tidak mengerti mengapa mereka mengabaikan perintahnya. Salah satu senapan penembak itu jatuh ke tanah tanpa satu peluru pun ditembakkan. Pita hitam misterius mencekik kaki tangan tersebut sementara para korban meringkuk ketakutan. Green Wings dan Blue Ark menatap pemandangan itu dengan sangat terkejut dan bingung. Semua penjahat bersenjata diangkat ke udara oleh jeratan hitam yang mengerikan. Sandra itu mendongak, tidak mengerti siapa yang baru saja menyelamatkan mereka. Pemuda Wenu muncul tergantung terbalik, mendominasi semua kaki tangan di tempat kejadian. Dia memberikan senyum percaya diri dan misterius sambil mengenakan topeng kecil di wajahnya. Penjahat itu menuduh pendatang baru itu sebagai sekutu pahlawan, tetapi Blue Ark menyangkal mengenalnya. Green Wings memperingatkan bahwa dia akan meledakkan semuanya jika si pendatang baru tidak segera mundur. Sistem mengungkapkan bahwa kemampuan eksklusif bocah itu bergantung pada aliansi dengan para super.
Sambil membaca buku tentang sosialisasi, Wenu merenungkan sulitnya mencari teman dengan cara ini. Monster itu menggelegar, mengancam akan meratakan separuh alun-alun dengan ledakan jika dia tetap tinggal. Sambil berkonsultasi dengan bukunya, bocah itu belajar bahwa dia harus bertindak sesuai pola pikir targetnya. Berjalan dengan tenang, dia mendorong penjahat itu untuk meledakkan perangkatnya jika dia punya nyali. Menutup bukunya dengan keras, pemuda itu menegaskan bahwa monster itu tidak akan sebodoh itu. Dia menjelaskan bahwa mencelakai Sandra akan menghilangkan satu-satunya keunggulan penjahat terhadap sang pahlawan. Green Wings mengertakkan gigi karena marah. Menyadari logika bocah itu yang tak terbantahkan, monster itu menuntutnya untuk melepaskan bawahannya. Sambil membaca tips kedua dari buku, bocah itu bersedia menyenangkan targetnya saat dia mengangkat tangan. Setuju untuk melepaskan kaki tangannya, bocah itu menjentikan jarinya dan pita-pita itu mengencang dengan brutal di leher pria tersebut. Penjahat itu berteriak kesakitan saat energi hitam benar-benar menghabiskan tubuhnya. Mata penjahat bersayap itu melebar, benar-benar lumpuh oleh pemandangan aneh tersebut. Semburan merah kolosal melesat ke udara, menodai tempat kejadian. Dengan tatapan dingin, pemuda itu secara ironis bertanya apakah dia tidak melepaskan kaki tangannya seperti yang diminta. Wenu memegang kepala kaki tangan tersebut, menertawakan kesedihan sang penjahat. Tubuh penembak itu jatuh berlutut, membentuk genangan merah di tanah. Pahlawan sibernetik itu menatap situasi tersebut, benar-benar terpana dengan apa yang baru saja dia lihat. Benar-benar marah. Monster bersayap itu mengutuk bocah itu karena menghabisi sekutunya. Sambil memegang bukunya, pemuda itu memandang penjahat itu dan bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan. Pemuda itu menyerah untuk berteman dengan penjahat dan fokus pada pahlawan yang memegang tubuh di udara. Tiba-tiba, pita hitamnya diam-diam mendekati para korban dari belakang. Wanita itu menangis ketakutan, merasakan kehadiran kegelapan tepat di belakangnya. Dalam serangan yang cepat dan brutal, pita-pita itu memenggal kepala semua penjahat lainnya. Wenu mengira para korban akan menginginkan balas dendam, merasa sebagai sekutu keadilan yang hebat. Namun, sang Sandra memeluk anaknya dan mengeluarkan jeritan ketakutan yang memekakan telinga. Sistem memperingatkan bahwa metode damai diperlukan untuk memenangkan hati para pahlawan. Sambil menghela napas, pemuda itu menyadari kesulitannya dan mempertimbangkan untuk memasang kembali kepala-kepala itu ke tubuhnya. Menggunakan jeratan hitam, dia dengan cepat memasang kembali kepala yang terputus ke tempatnya. Bocah itu tersenyum bangga, menyatakan bahwa sekarang mereka terlihat seperti baru. Para Sandra menatap tubuh-tubuh yang disambung dengan kasar itu, merasa semakin jijik dan trauma. Peringatan baru muncul, menunjukkan risiko karakter tersebut mengalami kegilaan. Putus asa, dia mencoba meyakinkan wanita itu bahwa itu semua hanya efek khusus. Pada saat yang tepat, kepala salah satu penembak terlepas dan jatuh dari lehernya. Semburan merah menyemprot ke atas, membasahi punggung wanita malang itu. Sandra itu benar-benar membeku dengan air mata di matanya dalam kondisi sangat syok. Saat korban berteriak, bocah itu menutup wajahnya, frustrasi dengan meningkatnya risiko. Dia tertawa gugup, mencoba menjelaskan bahwa itu hanya kecelakaan tragis. Pada saat itu, tangan yang berderak dengan listrik menerjang pemuda misterius itu. Menggunakan kecepatannya, Blue Art mencengkeramnya, menuntut untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Wenu memperkenalkan diri sebagai pihak netral yang tidak ingin didefinisikan sebagai pahlawan atau penjahat. Mengulurkan tangannya, bocah itu meyakinkan mereka akan menjadi teman baik di masa depan. Sang vigilante mengabaikan tawaran itu dan menuduhnya telah menghabisi orang-orang itu dengan darah dingin. Pemuda itu membalas, bertanya apakah sang pahlawan lebih suka para Sandra binasa. Pahlawan itu berbicara tentang hukuman sementara si pendatang baru mencemooh pidatonya yang kosong tentang keadilan yang diselimuti energi gelap. Wenu menyarankan agar mereka berbicara secara pribadi. Blue Art menanggapi dengan menembakkan ledakan listrik yang dahsyat dari jari-jarinya. Serangan itu dengan mudah diserap oleh perisai hitam saat bocah itu menjauhkan diri. Marah, sang pahlawan menyiapkan muatan listrik yang lebih besar di tangannya. Berdiri di tepi atap, pemuda itu memperingatkan bahwa pilihan untuk berbicara adalah milik sang pahlawan. Kemudian dia menjatuhkan diri ke belakang, menyelam ke dalam kegelapan malam. Blue Art berjalan ke tepi, menatap jejak energi yang ditinggalkan pemuda misterius itu. Dia membuka tangan kanannya, mengamati sedikit residu hitam berdenyut di sarung tangannya. Energi gelap itu mengambil bentuk aneh yang melayang tanpa bahaya di atas jari-jarinya. Green Wings yang terabaikan berteriak dari atas, menuntut perhatian. Pahlawan itu menyarankan agar dia menyerah karena sisa gengnya sudah ditangkap. Penjahat itu terkejut mengetahui asosiasi tersebut telah mengepung seluruh alun-alun tanpa dia sadari. Putus asa, monster itu mengklaim para Sandra masih menjadi jaminannya untuk melarikan diri. Seorang wanita berambut pirang muncul dengan tangan terlipat, mengumumkan bahwa para Sandra aman bersamanya. Dengan dingin, pahlawan sibernetik itu menyuruh lawannya untuk melihat situasi lebih cermat. Monster itu berbalik dan menyadari kaki tangannya di atap juga telah dikalahkan. Melihat bahwa dia telah kehilangan semua kartunya, penjahat itu mengutuk nasibnya sendiri. Semenit kemudian, kilatan petir biru membelah atap-atap jauh di alun-alun pusat. Blue Art mendarat dengan mantap di atap gedung terbengkalai.
Prajurit itu melihat sekeliling dan menuntut sosok bertopeng misterius itu untuk menunjukkan dirinya. Muncul dari atas, bocah itu memuji dedikasi sang pahlawan karena telah mengikutinya ke sana. Wenu turun dengan posisi tergantung terbalik dan menyapa target barunya dengan ramah. Blue Art menatap bocah itu dan bertanya tentang latar belakang aslinya. Pemuda itu melangkah ke tepian, mengungkapkan bahwa dia belum memiliki nama kode. Bocah itu mengangkat koran, bertanya apakah pahlawan itu penasaran dengannya. Artikel berita lama melaporkan akhir yang mengerikan dari ibu pahlawan terkenal itu. Dengan tatapan serius, bocah itu memanggilnya dengan nama aslinya, Guai. Terkejut, prajurit itu mendengarkan saat pemuda itu menceritakan detail hari tragis itu. Wenu menunjukkan simpati palsu atas rasa sakit pria itu karena kehilangan ibunya. Dia menyimpulkan bahwa pahlawan itu mencari prestise untuk menaiki pangkat organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memasuki divisi rahasia, untuk menemukan orang yang bertanggung jawab. Kesal, prajurit itu mengepalkan tinjunya, menyebut seluruh cerita itu omong kosong. Pendatang baru itu kemudian mengusulkan aliansi untuk membantunya menemukan pelakunya. Dikelilingi oleh pita-pita, pemuda itu menjanjikan balas dendam yang luar biasa terhadap organisasi. Sambil tersenyum, dia mengatakan prajurit itu perlu membantunya dengan masalah sepele. Blue Art tetap diam, bertanya-tanya apa permintaan bocah itu. Pemuda itu merobek koran tersebut, menyuruhnya merahasiakannya untuk menghindari bencana. Sang vigilante menuntut untuk mengetahui bagaimana dia menemukan identitas sipil aslinya. Dengan senyum gelap, bocah itu mengklaim alasannya cukup sederhana. Menunjuk ke matanya, dia mengklaim dia bisa melihat wajah asli di balik topeng. Blue Art marah pada ejekan itu, melepaskan sejumlah besar listrik. Prajurit itu maju dengan mengancam, meragukan dia tidak bisa mengalahkan si pendatang baru. Dengan kelincahan yang ekstrim, bocah itu menggunakan pita-pitanya untuk menghindari pukulan listrik. Melayang jauh, pemuda itu menyuruh sang pahlawan untuk mengurus luka seriusnya terlebih dahulu. Sambil bercanda tentang situasinya, pemuda misterius itu mengucapkan selamat tinggal dan lenyap ke dalam malam. Petir biru merobek langit, mengungkapkan kemarahan yang luar biasa dari vigilante yang kuat itu. Sang pahlawan tetap tak bergerak di atap saat hujan deras mulai turun. Tangan sibernetik prajurit itu gemetar saat banyak darah merah menetes ke tanah. Beberapa saat kemudian, badai menghantam kompleks perumahan keluarga Go. Dengan pakaian yang basah kuyup, Wenu melompat melalui jendela dan diam-diam memasuki ruangan. Dia melihat bahwa saudara laki-lakinya yang terluka belum kembali dari misi kepahlawanannya yang berbahaya. Sistem mengumumkan bahwa hubungan kerjasama dengan sang pahlawan tidak lengkap. Melemparkan topengnya, bocah itu menyimpulkan bahwa pahlawan itu masih sangat curiga padanya. Meskipun demikian, dia merayakan karena mendapatkan poin berharga di fase pertama. Duduk di tempat tidur, pemuda itu mengakses sistem, sangat ingin mengetahui nama kodenya di masa depan. Layar menampilkan atributnya, semuanya di tingkat C dan 1 poin gratis untuk dibelanjakan. Membaca penjelasannya, dia menyadari bahwa dia dapat meningkatkan tubuh atau pikirannya. Bocah itu memutuskan untuk berinvestasi dalam kelincahan untuk menghindari kematian cepat dalam pertempuran. Tanpa membuang waktu, pemuda itu meningkatkan kecepatannya dari C ke C. Segera setelah itu, dia fokus pada layar pohon keterampilan karakter. Kesadarannya dipindahkan kembali ke kekosongan sibernetik yang besar. Cahaya keemasan yang kuat menerangi lantai virtual, menghasilkan jalur baru. Sistem mengungkapkan opsi keterampilan percabangan untuk pita hitam. Pemuda itu meninjau teknik deteksi yang baru saja dia peroleh selama konfrontasi. Dia mengamati cabang kegilaan dan menyimpulkan bahwa itu berfokus pada kekuatan penghancur murni. Namun, prioritas utama sekarang adalah menemukan cara yang aman untuk bertahan hidup. Menggunakan poin baru, dia membuka kemampuan penindasan pita hitam. Bocah itu menemukan bahwa teknik tersebut membatalkan kekuatan musuh yang diikat oleh pita tersebut. Dengan tatapan bersemangat, dia memutuskan untuk mencari subjek uji untuk fitur baru itu. Kembali ke menu utama, pemuda itu mencoba membuat karakter baru di dalam game. Pesan merah memperingatkan bahwa dia membutuhkan 3 poin untuk divisi tersebut. Pemuda itu tersenyum, berencana untuk menyelidiki panti asuhan segera setelah dia membuat avatar keduanya. Duduk di dekat jendela, pemuda itu berpikir saat petir biru menyambar di luar. Tiba-tiba, matanya melebar saat dia menyadari sesuatu yang sangat penting. Sebuah tangan yang diselimuti energi listrik biru yang kuat menyentuh kenop pintu. Guai perlahan membuka pintu dan diam-diam mengintip ke kamar saudaranya. Prajurit itu memperhatikan dengan seksama dengan tatapan dingin dan sangat curiga, berpura-pura tidur. Bocah itu berkeringat dingin, bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir. Di tempat lain, pintu baja besar terbuka untuk interogasi. Suara tenang bertanya apakah dia ingin mendengar tentang individu dengan kekuatan super baru. Instruktur Ji Mingju muncul, tersenyum penuh teka-teki. Tubuh asli bocah itu tetap terbaring di tempat tidur di sel isolasinya. Dia berbalik dengan tenang dengan senyum ramah di wajahnya. Pemuda itu duduk di tempat tidur, meregangkan tubuh, dan mendoakan kenalan lamanya selamat malam. Pengunjung itu menyadari energi pemuda itu dan memutuskan untuk langsung ke intinya. Dengan tatapan tajam, instruktur itu bertanya bagaimana dia tahu hari sudah malam. Pemuda itu mengabaikannya,
mengatakan pria itu selalu cenderung mengganggu tidurnya. Sambil tertawa, peneliti itu meminta maaf, menyatakan dia hanya ingin menghilangkan keraguan. Dia menunjukkan foto sosok bertopeng baru itu. Ingin tahu apakah bocah itu mengenalnya? Pria itu menatap tahanan itu dan bertanya langsung apakah itu dia. Melihat gambar avatarnya, bocah itu berpura-pura bodoh. Pemuda itu mencemooh, menyebut sosok bertopeng itu jelek dan menanyakan namanya. Peneliti itu mengungkapkan bahwa dunia luar menjulukinya Black Popa. Sambil membetulkan kacamatanya, pria itu mengaku bahwa dia teringat pada bocah itu saat melihat foto tersebut. Tetap berakting, pemuda itu meminta instruktur untuk berhenti dengan penghinaannya. Pria itu mengabaikan lelucon itu dan mengingat masa lalunya yang aneh di panti asuhan lama. Lelah, pemuda itu bersikeras bahwa dia hanya seorang anak kecil dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia dipenjara. Dengan ekspresi yang benar-benar gelap, instruktur itu akhirnya mengungkapkan alasannya. Peneliti itu mengatakan bahwa sebuah nubuat mengerikan telah dibuat tentang tahanan tersebut. Visi apokaliptik menunjukkan bahwa anak laki-laki itu akan bertanggung jawab atas kehancuran dunia. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, menganggap cerita akhir dunia itu benar-benar tidak masuk akal. Sang instruktur tersenyum misterius, tidak membenarkan maupun membantah apapun. Karena penasaran, anak itu ingin tahu siapa yang mengarangnya dan menuntut untuk bertemu dengan sang nabi. Namun, pengunjung itu menolak permintaannya, menyatakan bahwa hal itu sama sekali mustahil. Pria itu menjelaskan bahwa organisasi itu sendiri belum pernah melihat nabi misterius tersebut. Ia menunjukkan bahwa sang peramal selalu mendapatkan prediksi utama dengan tepat tanpa pernah menampakkan dirinya. Tahanan itu menyadari keseriusan pria tersebut dan menyimpulkan bahwa dia tidak berbohong. Mengalihkan pembicaraan, pria yang lebih tua itu mengumumkan bahwa Kong Yuling akan segera mengunjunginya. Anak itu berlutut di tempat tidur, benar-benar terkejut dan bersemangat dengan kabar tersebut. Peneliti itu pergi, membiarkan pemuda itu sendirian untuk menikmati kunjungan tersebut. Sambil menengadah, pemuda itu merenung bahwa sudah lama sekali sejak ia melihat temannya. Beberapa saat kemudian, piksel bercahaya misterius mulai muncul di dinding. Energi digital itu dengan cepat membentuk sosok gadis berambut panjang. Tahanan itu tersenyum saat gadis itu akhirnya bermanifestasi sepenuhnya. Menatap temannya, anak laki-laki itu mengenang masa lalu dengan ekspresi yang sangat nostalgia. Ia teringat bertemu gadis misterius itu 3 tahun lalu di panti asuhan lama. Saat itu, rumor mengatakan anak yatim piatu baru itu tuli dan bisu. Gadis itu membawa buku sketsa dan anak-anak lain menganggapnya aneh. Namun, anak laki-laki itu menyadari dia hanya menggunakan buku sketsa untuk menghindari mengganggu orang lain. Karena berbeda dari anak-anak lain, pemuda itu selalu maju untuk membelanya. Penuh energi, ia sering menyeret gadis itu dengan tangan ke seluruh panti asuhan. Pemuda itu tersenyum, mengingat ia melakukannya karena mereka berdua dianggap orang aneh. Ia berkata bahwa terakhir kali ia melihat orang tuanya adalah saat mereka menguncinya di dalam lemari, berjanji untuk segera kembali. Anak itu menyesal karena cukup naif untuk mengunci dirinya di panti asuhan, mengira mereka akan kembali. Pemuda itu dengan sedih mengenang bahwa orang tuanya tidak pernah kembali untuknya, bahkan sekalipun. Ia tersenyum, mengatakan ia telah tumbuh dewasa dan sekarang hanya ingin berada di sisinya tanpa perlu penyamaran apapun. Gadis itu berhenti menggambar dan menatap anak laki-laki itu, benar-benar terkejut dengan pengakuannya yang tulus. Terlihat emosional, air mata kecil mulai terbentuk di mata gadis kecil yang kesepian itu. Pada saat yang tepat itu, pemuda itu merasakan tangan gadis itu menyentuh bahunya dengan lembut. Ia mengangkat buku sketsanya, dengan malu-malu, bertanya apakah ia benar-benar bisa mengandalkannya. Mata pemuda itu melebar saat ia merasakan emosi karena benar-benar dibutuhkan untuk pertama kalinya. Senyum tulus dan lembut terbentuk di wajah anak laki-laki itu setelah mendengar permintaan yang begitu murni. Kembali ke masa kini, ia memperkuat janjinya untuk melindunginya dan bertanya-tanya apakah gadis itu akan meninggalkannya juga. Pemuda itu berpegang teguh pada ingatan tentang buku sketsa tempat gadis itu bersumpah ia tidak akan pernah meninggalkannya. Di sel yang terang, tahanan itu memeluk gadis itu, memastikan bahwa itu benar-benar dirinya. Dengan air mata di matanya, ia tersenyum lega melihat sahabatnya selamat dan sehat. Kong Yuling tersenyum manis kepadanya, memeluk buku sketsa tak terpisahkan di dadanya. Begitu anak itu mencoba mengatakan sesuatu, kalung pengekangnya mulai memancarkan percikan biru yang kuat. Pemuda itu terkena sengatan listrik brutal yang membuatnya tersentak, menjerit kesakitan yang luar biasa. Aliran listrik mengalir ke seluruh tubuhnya, memaksa tahanan itu menderita di lantai sel. Sistem keamanan dengan dingin memperingatkan bahwa kontak fisik apapun dilarang keras di sana. Gadis itu berteriak ketakutan. Air mata mengalir di wajahnya saat ia melihat temannya menderita. Karena napasnya yang terengah-engah, pemuda itu mengangkat tangannya dan mencoba menenangkannya, mengatakan ia sudah terbiasa dengan kejutan listrik tersebut. Mencoba menyembunyikan rasa sakitnya, ia bertanya apakah para instruktur memaksanya untuk menanyainya sebagai ganti kunjungan itu. Sambil gemetar gugup, ia menunjukkan buku sketsanya, mengungkapkan bahwa mereka menyuruhnya menanyakan apa kekuatan supernya. Pemuda itu menjadi serius, mengetahui para instruktur pasti akan menghukumnya karena terlalu langsung dengan pertanyaan itu. Ia tersenyum dan berbohong, mengatakan ia tidak memiliki kekuatan,
karena mengungkapkan kebenaran akan mencelakai mereka berdua di sana. Gadis itu mempercayai kata-katanya dan dengan cepat menulis di buku sketsanya bahwa ia mengerti pesannya. Kong Yuling menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sedikit melankolis dan khawatir. Membalik halaman, ia mengangkat buku sketsanya lagi, mengaku bahwa ia sangat merindukan temannya. Tahanan itu menghela napas dengan senyum lembut dan menghibur setelah membaca pesan yang begitu peduli. Pada saat itu juga, instruktur berjas itu menyela, mengumumkan bahwa waktu kunjungan sudah berakhir. Pria itu tersenyum sinis, meyakinkannya bahwa gadis itu akan tetap aman jika ia mulai berperilaku baik. Dengan kebencian di matanya, pemuda itu menuduh organisasi tersebut memiliki moral yang sangat fleksibel karena memenjarakan seorang anak. Peneliti itu duduk dengan tenang, mencatat bahwa anak itu sangat pandai menyembunyikan pikiran kompleks yang dimilikinya. Mengabaikan ejekan itu, pemuda itu memutuskan untuk mengajukan satu pertanyaan penting terakhir kepada sang peneliti. Pemuda itu mempertanyakan alasan sebenarnya ia masih hidup, mengetahui mereka sangat takut akan akhir dunia. Dengan kacamatanya yang berkilau, instruktur Jai bertanya dengan nada menantang apakah ia menginginkan kebenaran. Protagonis itu menatapnya dengan mata menyipit dan menyuruh pria itu untuk membocorkan semuanya tanpa basa-basi. Pria itu menjelaskan bahwa melenyapkannya akan membangkitkan kekuatan yang tak terkendali, jadi mereka hanya terus menguncinya. Berbaring di tempat tidur, anak itu tertawa lega. Sekarang yakin bahwa organisasi tidak akan pernah menyakitinya di sana. Instruktur itu mengeluarkan tawa teredam dengan tatapan tajam dari balik lensa tebal kacamatanya. Puas dengan interogasi tersebut, ia berbalik dan pergi, menyarankan tahanan itu untuk beristirahat. Sendirian di sel, pemuda itu terus membuka matanya lebar-lebar saat ia tenggelam dalam pikirannya. Adegan kembali ke dunia luar, diterangi oleh matahari terbenam yang indah di kompleks perumahan Gaimai. Kesadaran protagonis dengan cemerlang kembali mengambil alih avatar reben hitamnya sekali lagi. Saat membuka matanya, pemuda itu menerima pemberitahuan bahwa karakternya telah mendapatkan nama kode karena popularitasnya. Berdiri di atap, pemuda itu mengonfirmasi bahwa nama panggilannya di dunia nyata telah resmi ditetapkan sebagai Black Popa. Ia merasa sangat menarik betapa cepatnya masyarakat memberikan nama kode dalam waktu sesingkat itu. Fokus pada tujuannya, ia berencana melacak laboratorium untuk menyelamatkan tubuh aslinya dan temannya. Pemuda itu mengamati metropolis luas di hadapannya. Mempertimbangkan rencana drastis jika semuanya salah, gambaran berseri Kong Yuling yang tersenyum memenuhi benaknya, memperbarui semua tekadnya. Dengan tatapan mematikan yang bersinar dalam hujan, pikiran anak laki-laki itu dikonsumsi oleh keinginan kuat untuk melakukan pembantaian. Adegan tiba-tiba terpotong, berfokus pada pintu kayu tertutup di dalam kediaman. Anak itu terkejut dan matanya melebar saat menyadari seseorang baru saja pulang. Pintu kamar terbuka, memperlihatkan bayangan gelap seorang gadis yang memegang raket. Pendatang baru yang misterius itu dengan hati-hati mengamati tempat tidur tempat pemuda itu tampak sedang tidur. Bersembunyi di bawah selimut, pemuda itu berkeringat dingin. Merasa lega telah bereaksi cukup cepat. Mengenakan sandal kelinci, penyusup itu melangkah diam-diam ke dalam kamar yang gelap. Adik perempuannya, yang bernama Suzy, mengangkat raket dengan marah, siap menyerangnya di tempat tidur. Bingung, ia menerima misi baru dari sistem, menyuruhnya menyelidiki rahasia gadis itu. Tanpa keraguan sedikitpun, gadis itu menghantam tempat tidur dengan pukulan yang sangat keras. Namun, matanya melebar seketika saat ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Pemuda itu melompat dengan putus asa, memintanya untuk tenang dan apa yang coba ia lakukan. Marah, sang adik berteriak, memanggil anak itu pemalas karena bangun terlalu siang. Pemuda itu merenungkan ingatan palsu tersebut, mengingat bahwa adik perempuannya yang marah itu berusia 16 tahun. Sambil bernyanyi, ia ingat bahwa nama belakangnya yang berbeda berasal dari tradisi keluarga lama. Gadis itu menoleh, menyilangkan tangan dan menyatakan ia tidak akan membuang waktu lagi untuknya. Menyaksikan adiknya bertindak seperti itu, anak itu benar-benar bingung dengan situasi tersebut. Pada saat itu, berita TV melaporkan munculnya individu berkekuatan super baru di kota. Turun ke lantai bawah, pemuda itu memperhatikan adiknya, yang sangat fokus pada laporan tersebut. Pemuda itu berjalan dengan tenang menuju kulkas. Saat berita terus berputar, televisi menunjukkan siluet avatarnya, mengonfirmasi nama panggilannya, Black Popa, kepada dunia. Sambil memegang kaleng, ia terkejut mengetahui bahwa para pahlawan memiliki sistem peringkat. Melihat adiknya di sofa, ia memutuskan untuk menguji kemampuan barunya pada gadis itu sebelum kakaknya kembali. Pemuda itu diam-diam mengaktifkan teknik gelap, bersiap untuk mengekstrak informasi dari target. Pita gelap diam-diam mendekat dari belakang gadis yang teralihkan oleh ponselnya. Wanita muda itu tetap fokus pada layar kecil, tidak menyadari bahaya mematikan yang mengintai tepat di belakangnya. Dengan hati-hati, tambatan gelap itu menyentuh sehelai rambut hijau panjang gadis itu. Tiba-tiba, mata wanita muda itu bersinar warna ungu saat ia merasakan kehadiran ancaman tersebut. Mata protagonis melebar karena terkejut dengan reaksi instingtifnya yang cepat. Gadis itu memutar kepalanya, menembakkan tatapan marah yang mematikan kepada kakak laki-lakinya. Berkeringat deras, anak itu tersenyum ramah, menawarkan sekaleng soda sebagai pengalih perhatian. Sambil meminum minuman tersebut, ia bertanya-tanya dalam hati apakah rasa bahaya itu hanya ilusi.
Sambil meminum soda, pemuda itu meratapi bahwa misi investigasi belum selesai. Ia berspekulasi bahwa ia perlu melihat kekuatan gadis itu dengan mata kepalanya sendiri untuk menyelesaikan objektif tersebut. Layar sistem mengungkapkan atributnya, mengonfirmasi identitas rahasianya sebagai pengusir setan, exorcist. Pemuda itu ingat bahwa dunia memiliki 3 ras utama individu dengan kekuatan manusia super. Dengan wahyu ini, ia akhirnya menyimpulkan bahwa ras rahasia ketiga adalah pengusir setan yang ditakuti. Pada saat itu, kakak laki-lakinya memasuki ruangan dan terkejut melihat mereka berdua di sana bersama sambil memegang sesuatu. Prajurit yang tersenyum itu mengumumkan ia akan menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Pria itu dengan ramah menyuruh mereka berdua menunggu makanan sebelum keluar untuk bermain. Anak itu menyadari bahwa kakaknya pulih dari luka malam itu dengan kecepatan yang menakutkan. Wanita muda itu memecah kesunyian, mengumumkan bahwa ayah mereka yang tidak ada berjanji untuk pulang malam itu. Kakak laki-lakinya menoleh dengan ekspresi melankolis, menunggu kedatangan sang patriark. Gadis itu menghela napas, takut akan pertengkaran keluarga lainnya, sementara pemuda itu berpura-pura tidak mengerti. Narasi bergeser untuk menjelaskan klasifikasi risiko global yang berbeda untuk individu berkekuatan super. Sistem membagi ancaman ini ke dalam level, mulai dari yang paling tidak berbahaya hingga risiko bencana global. Level terendah mewakili orang-orang yang damai dan mereka yang memiliki kemampuan sangat biasa-biasa saja. Peringkat menengah mencakup pahlawan elit dan pilar utama dari seluruh asosiasi. Puncak hierarki milik pasukan khusus yang memiliki kekuatan penghancur raksasa. Terakhir, level terlarang hanya memiliki satu individu dalam sepanjang sejarah yang keberadaannya saat ini adalah di dalam kubur. Pemuda itu merenung bahwa satu-satunya individu level terlarang dalam sejarah sudah tiada dan tidak mungkin itu dirinya. Ia menyimpulkan bahwa kondisi hidupnya yang terjebak di lab itu sangat mirip dengan sudah tiada. Anak itu menyimpulkan bahwa peneliti lab milik asosiasi orang berkekuatan super. Dengan senyum penuh teka-teki, pemuda itu mulai merumuskan rencana baru. Dalam benaknya yang cerdas, ia memutuskan untuk mencari cara menyeret keluarga palsunya untuk bertarung bersamanya. Pemuda itu yakin akan mudah untuk memanipulasi mereka. Menggunakan identitas palsunya sebagai saudara mereka, melihat foto ibunya yang sudah meninggal, ia ingat bahwa setiap orang di sana membenci organisasi saingan. Pemuda itu menyadari bahwa kekuatan tempur gabungan keluarga itu tidak boleh diremehkan. Ia ingat kakak laki-lakinya memanggilnya dengan penuh kasih di masa lalu. Prajurit itu memegang golok besar dan bertanya apakah adik laki-lakinya tetap di rumah sepanjang malam. Adik perempuannya memeluk boneka binatangnya dengan curiga dan menyatakan bahwa ia bertingkah sangat aneh. Mata protagonis melebar, berkeringat dingin saat ia merasakan kecurigaan kuat saudara-saudaranya, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Ia berbohong, mengatakan ia tertidur tepat setelah makan malam yang lezat. Kakak laki-lakinya terus menanyainya, bertanya apakah ia mendengar suara pencuri di rumah. Pemuda itu dengan cepat menyangkalnya sementara kakaknya menyuruhnya untuk melupakannya, berpura-pura itu tidak penting. Pengusir setan muda itu menatapnya dari dekat, membuat anak itu semakin tidak nyaman dengan tatapannya. Ia dengan curiga berkomentar bahwa ia dulunya sangat pendiam dan selalu mengurung diri di kamarnya. Anak itu bertanya apakah ia harus pergi sementara wanita muda itu sekali lagi memarahinya karena kesiangan. Sang penjaga membelanya dengan mengatakan untuk tidak mengikuti contoh buruk ayah mereka yang absen yang mengabaikan keluarga. Sambil memotong daging, prajurit itu merindukan masa ketika ibu mereka masih hidup. Pemuda itu meminum sodanya, memutuskan untuk lebih sedikit bicara untuk menghindari paparan kurangnya empati secara total. Seseorang mengetuk pintu dan adik perempuannya dengan cepat berjalan untuk menjawab kunjungan yang tidak terduga itu. Wanita muda itu membuka pintu, sedikit saja, dan matanya melebar karena terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. Ia memberitahu kakak laki-lakinya bahwa ayah mereka yang telah lama pergi akhirnya kembali ke rumah. Sang pejuang berhenti memotong daging dan tetap terdiam dalam keheningan yang tegang dan suram. Sang protagonis memperhatikan reaksi dramatis semua orang dengan tatapan dingin dan sangat penuh perhitungan. Sosok gelap sang patriark menunggu di luar di tengah badai malam yang dahsyat. Sistem mengeluarkan peringatan, memerintahkan pemuda itu untuk menyelidiki rahasia besar pria tersebut. Pemuda itu menatap pria berambut abu-abu itu, mengenalinya sebagai patriark dari keluarga barunya. Pria yang berpengalaman itu memasuki kediaman, perlahan melewati putra bungsunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menyadari ketegangan yang kuat dari saudara-saudaranya, sang pemuda memanfaatkan gangguan tersebut untuk mengaktifkan pita hitamnya. Energi gelap itu mendekat secara diam-diam ke arah punggung sang patriark yang sedang berjalan dalam diam. Pria berpengalaman itu merasakan pendekatan yang mencurigakan dan menoleh dengan tatapan yang menakutkan. Seekor ular roh ungu raksasa bermanifestasi secara mengancam tepat di belakang pria berpengalaman tersebut. Sang ayah mencengkram pergelangan tangan putra bungsunya dengan brutal, membuat pemuda itu terkejut dengan kekuatannya yang tidak masuk akal. Terlepas dari rasa takut yang luar biasa, sistem mengumumkan bahwa kontak fisik tersebut telah berhasil mengaktifkan pemindaian data. Sang penjaga, Vigilante, melakukan intervensi, meletakkan tangan di bahu sang patriark dan menuntut untuk mengetahui apa yang dia lakukan di sana, sambil berpura-pura tidak tahu apa-apa. Putra bungsu tersenyum, mengatakan bahwa dia hanya mencoba membersihkan debu dari pakaian ayahnya.
Pria berambut abu-abu itu menganalisis ekspresi putranya dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh curiga. Melepaskan pergelangan tangan pemuda itu, sang patriark meminta maaf atas reaksi awalnya yang tidak menyenangkan dan tiba-tiba, ia membenarkan agresivitasnya dengan mengklaim bahwa dirinya berada di bawah tekanan konstan selama 2 tahun terakhir. Pria itu menoleh, bertanya-tanya dalam hati tentang energi gelap yang aneh tadi. Aura mengerikan pemuda itu membuatnya merasa seolah-olah seekor ular mematikan akan melahap jiwanya. Sang protagonis menghela napas lega saat melihat notifikasi bahwa misi rahasianya telah selesai. Layar sistem diperbarui. Sekarang menuntut aliansi dengan penjahat super yang ditakuti, Ghost Clark. Pemuda itu benar-benar terkejut mengenali penjahat bertopeng terkenal itu di gambar sistem. Ia akhirnya menghubungkan titik-titik tersebut dan menyadari bahwa pria tua itu adalah penjahat buronan yang berbahaya. Atribut pria itu mengungkapkan bahwa ia memiliki kemampuan hebat dalam menciptakan ilusi magis yang berbahaya. Pemuda itu ingat bahwa penjahat ini hanya memburu pahlawan korup, tidak pernah menyakiti orang biasa. Dengan ini, pemuda itu menyimpulkan bahwa ayahnya menjadi penjahat hanya untuk membalas dendam pada para pelaku yang brutal. Sang pemuda melihat ironi dalam Guai, bergabung dengan asosiasi justru untuk memburu penyerang ibunya sendiri. Ayah dan anak berakhir di sisi yang berlawanan karena takdir, bertarung seperti binatang yang terperangkap di arena besar. Sang pahlawan memarahi pria tua itu karena menghilang selama 2 tahun dan kemudian kembali ke rumah dengan bertindak sangat mencurigakan. Ia mengepalkan tinjunya dengan frustrasi, menuduh pria itu hanya memikirkan mendiang istrinya dan mengabaikan rasa sakit anak-anaknya sendiri. Si sulung ingat bagaimana Suzy kecil biasa menangis, memohon dengan putus asa agar ayahnya kembali. Dengan hati yang berat, sang patriark sangat menyesal telah menipu gadis itu dengan janji-janji palsu tentang kepulangannya. Merasa sangat terluka, sang pejuang menegaskan bahwa ayahnya hanya benar-benar peduli pada anggota keluarga yang sudah tiada. Berbalik untuk pergi, pria berpengalaman itu menoleh dan menyanggah penghinaan putra sulungnya. Ia bertanya dengan nada keras apakah sang penjaga benar-benar sudah melupakan ibunya sendiri. Mata pahlawan sibernetik itu melebar, merasakan beban yang sangat besar dari kata-kata yang menyakitkan dan tajam itu. Kehilangan kendali, sang pejuang mencengkram kerah baju ayahnya, menyuruh sang patriark untuk segera menutup mulutnya. Si sulung menunjukkan bahwa pria itu tidak tahu seberapa besar pengorbanan yang harus ia lakukan karena tragedi itu, sambil menggertakkan giginya dengan keras. Sang pahlawan menahan semua penderitaan dan amarahnya yang luar biasa menghadapi situasi tersebut. Sang patriark berteriak, menuntut putranya melepaskan kerah bajunya untuk mengakhiri pertengkaran keluarga yang tidak berguna ini. Benar-benar kelelahan dan berkeringat, sang pejuang akhirnya menyerah dan mundur di hadapan otoritas pria tua itu. Pria berpengalaman itu menutup matanya, menunjukkan kelelahan mental yang mendalam akibat begitu banyak konflik. Sang pemuda menyaksikan semuanya dalam diam total, menganalisis setiap detail drama keluarga yang tegang itu dengan saksama. Pahlawan itu melepaskan ayahnya untuk selamanya sementara suasana berat terus mencekik semua orang di ruangan itu. Di tengah kebingungan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa gadis kecil itu memanfaatkan pintu yang terbuka dan melarikan diri. Sang protagonis memasang ekspresi yang sangat serius. Berfokus untuk memanfaatkan situasi yang kacau, ia mengatakan akan membawa gadis itu kembali dan berlari keluar menuju jalan-jalan kota besar yang terang benderang di malam hari. Pemuda itu berhenti di tengah jalan, menganggap semua drama keluarga yang melodramatis itu terlalu melelahkan untuk dihadapi. Dengan senyum gelap, ia mengeluarkan ponselnya, menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat untuk memajukan rencananya. Sementara itu, suasana di kediaman Go tetap diliputi kepahitan yang mendalam dan menyakitkan. Sang pahlawan menerima pesan anonim yang tidak terduga, bertanya apakah ia belum curiga pada ayahnya sendiri. Mata sang pejuang melebar saat membaca layar perangkatnya, bertanya-tanya siapa yang mengirim pesan ini. Ia menanyakan identitas si penyusup dan dengan cepat menerima konfirmasi yang menakutkan bahwa itu adalah Black Poopa. Sambil memegang ponsel, sang penjaga menjadi sangat tegang saat mengingat sosok bertopeng yang misterius dan mematikan itu. Di dekat mesin penjual otomatis, pemuda itu tahu bahwa jejak apapun akan mengarah langsung ke rumah mereka. Sambil tersenyum, ia mengirim pesan lagi, berjanji untuk menceritakan keseluruhan kebenaran jika sang pejuang memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Sangat curiga, sang kakak menelan harga dirinya dan memutuskan untuk mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada sosok bertopeng itu. Pemuda itu menyemburkan semua soda yang ia minum saat membaca pahlawan itu bertanya apakah dia sebenarnya adalah ayahnya. Sambil menyeka wajahnya, pemuda itu merasa jengkel karena telah memperlakukan sang pejuang dengan begitu baik hanya untuk disangka sebagai orang tua. Pahlawan sibernetik itu mengabaikan kekonyolan situasi tersebut dan langsung ke intinya, menanyakan apa yang diinginkan si penjahat. Sang protagonis menatap layar perangkatnya, mata merah cerahnya terfokus pada langkah besar berikutnya. Ia mengetik bahwa itu adalah rahasia dan mengatakan bahwa ia bisa saja menghancurkan seluruh keluarga jika ia ingin menjadi musuh yang nyata. Sang pahlawan setuju untuk melakukan gencatan senjata sementara dan pemuda itu membuang kaleng soda ke tempat sampah. Merayakan kemenangan besarnya, sistem akhirnya mengonfirmasi aliansi dengan Blue Ark dan merilis poin berharga untuk membuat avatar baru. Suzy muda tiba-tiba muncul di belakangnya, dengan rasa ingin tahu bertanya apa yang berhasil.
Pemuda itu terkejut dengan kemunculan seperti hantu dan mencoba menutupi dengan memanggil gadis itu kembali ke rumah. Gadis itu memutar matanya, cemberut, dan tidak menunjukkan minat untuk kembali ke kediaman. Berjalan melalui alun-alun yang terang, ia berkomentar bahwa kakaknya telah banyak berubah dan ia lebih suka tidak kembali ke konflik. Duduk di ayunan taman, sang pengusir setan muda itu mengatakan seorang teman akan segera datang menjemputnya. Pemuda itu bercanda, bertanya apakah itu pacar, dan akhirnya mendapat omelan besar dari adik perempuannya yang kesal. Terhibur oleh reaksi dramatis gadis itu, sang pemuda tersenyum, bertanya siapa orang misterius ini, kemudian seorang wanita berambut pirang yang cantik tiba-tiba muncul, memeluk leher sang pemuda saat adiknya memperkenalkannya sebagai gurunya. Pemuda itu melompat ke depan, mendapat kejutan yang tidak masuk akal. Sementara wanita yang ceria itu meminta maaf atas leluconnya, wanita muda di ayunan itu meminta gurunya untuk tidak memperlakukan kakaknya dengan cara yang aneh dan jauh. Sang protagonis menatap pendatang baru itu, berkeringat dingin, menyadari bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang pengusir setan yang kuat. Dengan aura yang mengintimidasi, sang guru mengulurkan tangannya, memperkenalkan diri dengan sopan dengan senyum yang sangat hangat. Wanita itu menjabat tangan sang protagonis dan secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Guenyu, mengaktifkan sistemnya. Pemuda itu menganalisis datanya, menemukan bahwa wanita cantik itu sebenarnya adalah petarung pengusir setan yang kuat. Ia lega menyadari bahwa terlepas dari kekuatannya, dia bukan tandingan dua monster mengerikan di keluarganya. Wanita berambut pirang itu tetap diam, hanya menatap pemuda itu dengan tatapan misterius dan sangat penuh perhitungan. Sang protagonis memutuskan untuk pergi, meninggalkan adik perempuannya terkejut dan marah karena pelariannya yang tiba-tiba. Berjalan menjauh, sang pemuda memeriksa misinya dan menyimpulkan bahwa ia perlu menyelidiki gadis itu lebih saksama. Ia mencatat bahwa ia gagal dalam misi untuk menemukan identitas adiknya dan berencana untuk mengikutinya secara diam-diam nanti. Saat pemuda itu berjalan pergi, wanita misterius itu memperhatikan punggungnya, tertarik dengan jabat tangan mereka. Suzy muda menyadari gangguan gurunya dan dengan rasa ingin tahu bertanya apa yang salah dengannya. Si Pirang menjawab dengan sangat serius bahwa kakak laki-laki gadis itu tampak sebagai seseorang yang cukup tidak biasa. Mata kuning besar gadis itu melebar, benar-benar bingung dengan pernyataan aneh wanita itu. Energi yang kuat dan jahat mulai terpancar dari sang guru saat ia merenungkan pemuda yang menarik itu. Sesosok iblis aneh dengan proyektor untuk kepala muncul di udara dan dia mengatakan mereka akan mengetahui kebenaran dengan mengujinya. Iblis mengerikan lainnya dalam bentuk kereta api yang menakutkan muncul, menderu dan mengeluarkan uap di tengah alun-alun. Sang instruktur tersenyum lagi dan mengajak murid kesayangannya untuk memulai perjalanan bersama makhluk-makhluk itu. Dia menyadari dari reaksi polos gadis itu bahwa dia tidak tahu kakaknya sendiri adalah seorang esper. Dengan tatapan tajam, si Pirang memutuskan untuk menghentikan pembicaraan dan tidak mencampuri rahasia keluarga itu. Wanita itu dengan tenang menyalakan rokok dan mengajak gadis itu menghabiskan seluruh liburan musim panas bersamanya. Gadis itu marah, menuduh gurunya menunjukkan warna aslinya. Segera setelah kakaknya pergi, sang guru menyarankan mereka naik kereta iblis langsung ke Jepang untuk mencari makan malam yang lezat. Sementara itu, sang protagonis tiba di kamarnya dan membuka panel atributnya, duduk di tempat tidur. Ia dengan cepat membagikan poin yang diperolehnya dan meningkatkan kekuatan fisik karakter kelawarnya. Pemuda itu memfokuskan perhatiannya dan memutuskan untuk memeriksa fitur-fitur baru yang tersedia di pohon keterampilannya yang luas. Layar holografik menampilkan jalur evolusi misterius yang berfokus pada teknik pengekangan dan kontrol. Ia menganalisis pilihan-pilihan tersebut dan menyadari bahwa ia perlu membuat karakter baru agar tidak kehabisan poin divisi. Menghabiskan 1 poin, pemuda itu mempelajari teknik mental baru dan memanggil pita penahan hitamnya. Sang pahlawan teringat dengan rasa kesal pada sosok-sosok mengerikan yang membawanya dari panti asuhan tanpa ada yang menyadari dia hilang. Mengepalkan tinjunya dengan amarah, ia berjanji untuk mencari jawaban dan menyelesaikan urusan dengan direktur panti asuhan. Pemuda itu menyadari ia masih memiliki 1 poin tersisa dan membaca deskripsi kamuflas rahasia untuk pitanya. Ia memutuskan untuk mempelajari siluman, membayangkan itu akan sangat berguna untuk mengikuti musuh tanpa disadari. Sistem juga menampilkan kemampuan jebakan yang mampu menjerat kaki siapapun yang menginjaknya. Sang protagonis sangat tergoda oleh jebakan itu, tetapi menyesal karena telah menggunakan poin-poinnya yang berharga. Ia memeriksa sistem, mengonfirmasi atribut yang diperoleh dari kerjasamanya dengan Blue Ark yang kuat. Peringatan tiba-tiba muncul di layar, memberitahu dia bahwa kesadarannya akan mengambil alih karakter tahanan baru. Adegan berubah dan protagonis terbangun di tubuh seorang pemuda yang terjebak di sel, berbicara dengan seorang peneliti. Pemuda itu mendengar pria itu menyebutkan bahwa ia harus berinteraksi dan berteman dengan anak-anak lain yang dipenjara. Ilmuwan berjas itu dengan tenang menyesap kopinya dan menyarankan mereka melakukan percakapan yang panjang dan menyenangkan. Pemuda itu memberikan senyum sinis, bertanya apakah peneliti itu tidak takut anak-anak tersebut akan melarikan diri bersama. Pria itu dengan tenang mengakui bahwa mereka memiliki kendali penuh atas subjek tes kecuali pemuda itu sendiri. Pemuda itu berbaring di tempat tidur dan ingat mereka berjanji untuk menjelaskan rahasia tentang ras manusia super di dunia. Instruktur itu mengonfirmasi janji tersebut dan mengungkapkan bahwa organisasi mencurigai sifat asli kekuatannya.
Pemuda itu terkejut ketika sistem memperingatkannya tentang peluang mendapatkan karakter dengan atribut yang lebih baik. Jendela holografik menampilkan kemajuan pengembangan informasi saat ini tentang kekuatan besar. Pemuda itu merayakannya secara mental. Menyadari bahwa menunggu untuk membuat karakter adalah keputusan yang hebat, ia memutuskan untuk mengekstrak informasi sebanyak mungkin dari instruktur dan bertanya langsung di mana mereka harus mulai. Pemuda itu mencoba untuk terus berbicara tetapi langsung membeku. Merasakan sesuatu yang mengerikan menghantam tubuhnya. Ia meringkuk dengan hebat, mencengkeram lehernya sendiri saat rasa sakit yang luar biasa mengambil alih. Pemuda itu menderita dengan putus asa, merasakan kepalanya sakit seolah-olah paku besar menembus tengkoraknya. Sistem memperingatkannya bahwa pembagian mental simultan telah mendorong kesadarannya sendiri ke batas rasa sakit yang ekstrim. Berkeringat dan terengah-engah, sang protagonis tersenyum lega. Menyadari kerah tersebut tidak mendeteksi kekuatannya. Peneliti itu merasa aneh dan pemuda itu menutupi rasa tidak nyamannya, meminta untuk mendengar tentang anomali suara terlebih dahulu. Pria berkacamata itu dengan tenang menyetujui permintaan pemuda itu dan memutuskan untuk memulai penjelasan panjang dan detailnya. Ia memutar termosnya dan mulai menceritakan kisah tentang paus yang sangat kuno yang menyembunyikan sebuah rahasia. Anak laki-laki itu merasa kesal dengan nada cerita yang kekanak-kanakan, dan sang peneliti setuju untuk menggunakan sikap yang jauh lebih serius. Pria itu mengungkapkan bahwa para utusan biasanya bersembunyi di dalam perut paus raksasa yang disebut Chikazino. Makhluk mistis yang sangat besar itu melayang dengan megah di langit, menampung dunia yang sangat luas di dalamnya. Bagian dalam paus raksasa tersebut menampung kota-kota dan istana-istana megah tempat keluarga kerajaan para utusan tinggal. Anak itu menyela, mengatakan dia tidak peduli dengan paus itu dan menuntut untuk mengetahui kemampuan sebenarnya dari kelompok tersebut. Peneliti itu menjelaskan bahwa mereka membangkitkan kompendium yang mampu menemukan domain rahasia anomali yang berbahaya. Para pejuang ini harus menaklukkan keretakan, rift, ini untuk menyerap fragmen kekuatan dan bertarung menggunakan energi tersebut. Masih belum begitu mengerti. Sang protagonis bertanya apa kegunaan sebenarnya dari potongan-potongan anomali tersebut. Pria itu menciptakan kristal bercahaya dan menjelaskan secara rinci bahwa fragmen-fragmen ini memiliki 4 tingkat kekuatan sihir yang berbeda. Dia mengungkapkan bahwa fragmen tingkat mistis yang sangat langka membawa kekuatan yang kuat dan ditakuti dari para dewa kuno. Mendengarkan dengan saksama, pemuda itu dengan cepat bertanya kepadanya tentang fragmen tingkat era yang terkenal. Pria berjas itu mengungkapkan bahwa legenda yang diucapkan menjadi anomali dan saat ini membentuk kekuatan utama para utusan ini. Dia memberikan peringatan suram bahwa seorang utusan dengan kekuatan mistis pasti memiliki kekuatan yang cukup untuk menghapus satu negara. Sistem memberikan peringatan akan kemajuan informasi yang luar biasa, dan pemuda itu menyadari bahwa ilmuwan itu mengatakan kebenaran mutlak. Dengan cerdik, pemuda itu bertanya apakah para utusan ini bukan ancaman yang jauh lebih besar daripada dirinya. Pria itu menyesuaikan kacamatanya, menunjukkan perbedaan brutal dan mendasar antara keinginan untuk menghancurkan dunia versus satu negara. Mata anak itu melebar saat dia menyadari organisasi itu melihatnya sebagai bintang malapetaka yang sangat besar dan tak terhentikan. Dengan tatapan yang sangat tajam, peneliti itu mendekat, menyatakan bahwa organisasi itu ada di sana untuk membantunya. Sang protagonis menjatuhkan diri di tempat tidur dengan santai dan bertanya apa identitas asli kelompok itu. Dengan senyum yang sangat tenang, pria berjas itu hanya menjawab bahwa itu akan tetap menjadi rahasia besar. Pemuda yang sedang berbaring itu menatapnya dengan penuh kecurigaan, bertanya apakah mereka bukan dari asosiasi anomali yang terkenal. Pria berjas itu berdiri dengan bangga, menyatakan bahwa pekerjaan mereka jauh lebih mulia dan berbahaya daripada faksi-faksi tersebut. Menatap langit-langit, pemuda itu menyimpulkan tidak mungkin mendapatkan informasi langsung yang berguna dari pria misterius itu. Melanjutkan percakapan, peneliti itu mengatakan dia akan berhenti berbicara tentang utusan untuk akhirnya menjelaskan tentang para pengusir setan. Pada saat yang tepat itu, pemberitahuan darurat muncul, memberitahunya bahwa seorang esper tingkat bencana yang mengerikan menuntut untuk menemuinya. Anak laki-laki itu terkejut dengan pengunjung berbahaya tersebut, menyimpulkan dia tidak akan sempat mempelajari faksi terakhir hari itu. Pria itu tergesa-gesa mengemasi barang-barangnya dan mengakhiri pertemuan, sementara pemuda itu mengangguk setuju dengan keberangkatan yang tiba-tiba. Sekarang benar-benar sendirian di dalam sel, sang tahanan tersenyum puas, mengatakan persiapannya sudah selesai. Dia memejamkan mata dengan lega, mengetahui bahwa informasi berharga ini akan menghasilkan karakter baru yang kuat untuk digunakan. Sang protagonis menghabiskan poinnya di sistem dan memanggil dadu holografik misterius untuk memulai pengambilan cepatnya. Dia dengan cepat memukul objek yang melayang itu dan angka 6 segera terpilih untuk pembuatan profil barunya. Sistem memberi selamat kepadanya atas skor yang sangat baik, membuka pilihan tambahan untuk entitas baru yang kuat. Panel holografik muncul, memintanya untuk memilih salah satu dari 3 kandidat untuk mengambil kendali di dunia nyata. Opsi pertama menampilkan seorang geisha muda dan esper kuat dengan atribut rata-rata yang mencari balas dendam terhadap Yakuza. Pemuda itu segera menolak gadis itu, takut dia akan melalui situasi yang sangat aneh dengan mengendalikan tubuh wanita. Profil kedua menunjukkan seorang utusan anomali berjas, tetapi sang protagonis tidak menyukai atributnya yang sangat rendah. Pemuda itu terkejut ketika peringatan merah yang tiba-tiba dan mengkhawatirkan mulai berkedip terus-menerus dalam penglihatannya.
Sistem mulai menampilkan pesan kesalahan berbahaya yang menerangi seluruh pemandangan gelap dengan cahaya yang intens. Panel memperingatkan bahwa mode pembagian ekstrim saat ini akan menyebabkan pikirannya runtuh secara parah jika dia mengendalikan tubuh lain. Tanpa rasa takut, dia memejamkan mata, mengklaim dia perlu menanggung beban mental itu jika dia ingin melarikan diri dan membalas dendam. Sang protagonis menghadapi peringatan sistem dengan mata yang cerah dan penuh tekad, benar-benar fokus pada tujuannya. Dengan aura yang mengesankan, dia tetap tidak tergoyahkan di tengah ruang sistem virtual yang luas dan misterius itu. Anak laki-laki itu mengabaikan ancaman tersebut dan mengulurkan tangannya, berharap kandidat ketiga memiliki atribut yang hebat. Dia terkejut membaca indikasi karakter langka dari ras yang belum dia ketahui sebelumnya. Pilar cahaya yang kuat menerangi lingkungan, mengungkapkan pembentukan avatar barunya melalui blok-blok holografik. Sistem mengungkapkan seorang pengusir setan remaja terampil dengan atribut yang masuk akal yang sudah menyegel iblis berbahaya. Sang protagonis melangkah mundur karena terkejut saat gulungan api misterius muncul melayang tepat di sampingnya. Pemuda itu membaca gulungan api yang aneh itu, bertanya-tanya dengan terkejut apakah itu kontrak dengan iblis. Sistem mengonfirmasi pilihan karakter ketiga, dan kontrak itu terbakar habis di tangannya. Anak laki-laki itu memilih misi Wild Hunt hanya karena dia merasa nama pilihan lainnya terlalu tidak memotivasi. Kecerdasan buatan menghasilkan jalur pertumbuhan, menciptakan eksistensi yang masuk akal bagi avatar tersebut di dunia nyata. Antarmuka memulai hitung mundur yang mengumumkan bahwa kombatan baru akan memulai debutnya di ibu kota Jepang. Kota Tokyo yang indah terbangun di pagi yang cerah. Saat hitung mundur sistem mencapai 0, karakter baru itu mengenakan sweatshirt dan menatap menara merah yang sangat besar, mengonfirmasi bahwa dia memang berada di Tokyo. Layar holografik mengumumkan bahwa ingatan baru akan dimasukkan ke dalam pikirannya dalam beberapa detik. Pemuda itu memegangi kepalanya, mengerang saat merasakan rasa sakit yang sama yang familiar menyerang kesadarannya. Dia menemukan bahwa tubuh baru itu milik Xia Pingzhou, seorang pengusir setan yang pensiun setelah tragedi besar. Ingatan menunjukkan bahwa keluarga pemuda itu diambil oleh seorang penjahat, menjadikan balas dendam sebagai satu-satunya tujuannya. Pingzhou menyelidiki pelakunya dan mengatur pertemuan di dark web dengan geng berbahaya White Crow Brigade. Sang protagonis memberikan senyum frustrasi yang ironis karena mendapatkan karakter lain yang dikonsumsi oleh kebencian yang mendalam. Dia menganalisis ingatan tersebut dan menemukan bahwa sumber kekuatannya saat ini berasal langsung dari 4 buah catur. Potongan holografik yang sangat besar muncul dan pemuda itu menyadari dia bisa memanggil mereka untuk mematuhi perintahnya. Sistem merinci bahwa senjata unik pengusir setan tersebut bergabung dengan iblis setelah menandatangani kontrak gelap. Dia senang mencatat bahwa kekuatan awal karakter tersebut telah mencapai tingkat double S yang langka di seluruh dunia. Sang protagonis tersenyum lega, menyimpulkan bahwa profil tempur ini akan menutupi semua kelemahan utamanya. Ingin mempelajari teknik lebih dalam, dia memutuskan untuk segera mengakses pohon keterampilan baru avatar tersebut. Pengusir setan itu membaca cabang yang tersedia, mencatat perbaikan untuk potongan pion dan untuk berburu iblis berbahaya. Pemuda itu berjalan dengan tenang melalui jalan-jalan Jepang, menyimpulkan bahwa build saat ini sepenuhnya berfokus pada pemanggilan. Ponselnya tiba-tiba bergetar, menarik perhatian anak laki-laki itu di tengah jalan perumahan yang tenang. Dia membaca pesan anonim misterius, mengatur pertemuan di sebuah bar bawah tanah di area kelas atas kota itu. Dengan tatapan serius, pemuda itu menyimpulkan ini akan menjadi pertemuan pertamanya dengan geng kriminal yang terkenal kejam. Melihat kabel listrik dengan latar belakang langit pagi, dia memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk memulai misi. Pemuda itu memasuki bar, curiga dengan energi aneh dari para pelanggan. Minum begitu pagi, dia berhenti di depan pintu ruang pribadi, mengetahui target peringkat asosiasi ada di dalam. Pengusir setan itu memutar knop pintu, berharap tidak binasa lebih awal dan kehilangan tindakan kontrolnya yang berharga. Dia perlahan membuka pintu, bersiap untuk menghadapi kelompok penjahat buronan yang berbahaya. Anak itu mendongak, matanya melebar saat dia terkejut oleh siapa yang ada di sisi lain. Seorang wanita pucat dengan kimono merah dengan mata merah menyala menatapnya dalam keheningan total. Sang protagonis dengan sweatshirt biru mempertahankan postur tenang. Menghadapi gadis misterius di pintu kamar dengan ekspresi yang sangat tenang, wanita berambut hitam itu bertanya langsung apakah dia orang baru. Menyembunyikan sebagian wajahnya di jaketnya, pengusir setan muda itu mengonfirmasi identitasnya kepada anggota yang diam itu. Suara pria dari dalam ruangan bertanya kepada gadis bernama Isis apakah tamu yang diharapkan telah tiba. Pria pirang di sofa mengonfirmasi bahwa anak baru itu adalah pengganti nomor 12 dan mengundangnya masuk. Penjahat yang tersenyum itu secara formal memperkenalkan dirinya sebagai Anne Luns, anggota gajah yang bangga dari brigade tersebut. Seorang pria aneh dengan kotak untuk kepala memperkenalkan dirinya sebagai Robert nomor 7, yang lebih suka dipanggil Radish. Wanita dengan kimono itu tetap diam, tidak menunjukkan niat untuk memperkenalkan diri kepada rekan barunya. Isis mengangkat tangannya, memancarkan energi sihir saat beberapa lembar kertas misterius mulai muncul. Beberapa kertas tajam terbang dengan kasar di udara, menciptakan badai yang menakutkan dan berbahaya di sekelilingnya. Wanita berpakaian merah yang mengesankan itu memposisikan dirinya untuk bertempur, menunjukkan penguasaan luar biasanya atas benda-benda tersebut. Sang protagonis memahami kekuatannya dan akhirnya mengumumkan namanya sebagai anggota terbaru dari pasukan itu.
Pria pirang yang percaya diri itu mengatakan sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan tempat mewah itu. Dia melempar kartunya ke meja kaca, mengumumkan mereka memiliki tugas kecil untuk diselesaikan di jalan, dan Luns menjelaskan dengan senyum bahwa komandan memerintahkan untuk menghabisi semua pelanggan bar sebelum pelarian mereka. Menjaga ketenangannya, pengusir setan muda itu bertanya apakah melenyapkan orang-orang itu adalah ujian inisiasinya. Pria pirang itu menyangkalnya saat robot berbentuk mesin slot muncul, melayang dengan mengancam tepat di belakangnya. Pemuda dengan sweatshirt itu menganalisis panggilan misterius tersebut, penasaran untuk menemukan efek sebenarnya dari mesin itu. Pria berjas itu menarik tuas mesin, meminta ketenangan untuk mencoba menyelamatkan semua orang dari usaha ekstra dalam serangan ini. Mesin slot berputar dengan cepat dan berhenti, menyelaraskan 3 simbol rudal merah di layarnya yang cerah. Pria berjas itu menunjukkan senyum kecil yang angkuh, menyadari dia mendapatkan hasil yang cukup mencolok. Pria dengan kepala kotak itu memanggil anak baru itu untuk pergi saat pintu di belakang mereka mulai bersinar dengan intens. Sang protagonis menyadari cahaya misterius itu dan segera menyimpulkan itu adalah kekuatan teleportasi. Wanita dengan kimono itu menyuruh anak baru itu untuk bergegas atau dia akan tersapu oleh ledakan yang akan segera terjadi dan merusak. Pria pirang itu merangkul leher pemuda itu dari luar, berjanji untuk membawanya ke tempat yang jauh lebih menyenangkan. Pengusir setan itu berpura-pura bingung, bertanya apakah mereka tidak akan menghabisi semua pelanggan berbahaya di bar itu. Dengan senyum yang sangat sarkastis, penjahat itu bertanya apa yang sebenarnya dibicarakan anak itu. Geng itu menjauh dari pintu yang bersinar saat pria pirang itu dengan dingin menjawab bahwa mereka semua sudah pergi. Di dalam bar, mesin terbang aneh itu menyelesaikan prosesnya dan memulai serangan yang menghancurkan. Struktur robot bersinar dengan pijar, mengakumulasi energi yang luar biasa di tubuh kecilnya. Roda gigi mesin hancur sepenuhnya saat energi kekerasan meluas tanpa kendali. Rudal kolosal muncul di tengah ledakan, menghancurkan segalanya di sekitar dengan kekuatan destruktif yang tidak dapat dihitung. Pemuda itu menyaksikan cahaya destruktif yang sangat besar dari kejauhan dan akhirnya memahami sifat sebenarnya dari kekuatan itu. Dia menyimpulkan dengan kekaguman bahwa kemampuan Anne Luns dapat memanggil senjata untuk memusnahkan seluruh bar. Pengusir setan muda itu dengan dingin menyimpulkan bahwa ledakan kolosal itu bahkan memusnahkan area perumahan di dekatnya, mempertahankan ekspresi yang tenang dan sangat dingin. Anak itu bertanya kepada para penjahat apa langkah selanjutnya. Kelompok itu tiba di depan bangunan komersial yang ditinggalkan, dan pemuda itu bertanya mengapa mereka pergi ke sana. Pria pirang yang tersenyum itu memperkenalkan struktur tersebut sebagai gedung kantor tua yang terletak di distrik Manato. Dia mengatakan perusahaan itu ditutup oleh perintah pemerintah setelah 2 karyawan meninggal karena kelelahan akibat bekerja terlalu keras. Anak itu merasakan aura budak korporat yang kuat dan curiga iblis pekerjaan lahir di tempat itu. Pria pirang itu mengonfirmasi kecurigaannya, menunjuk ke arah anomali yang aneh dan menjijikan yang melayang di langit-langit lobi gedung. Sang protagonis mengangkat pandangannya, sedikit terkejut saat dia menghadapi sosok monster dan terdistorsi yang melayang di atas mereka. Pria berjas itu mengumumkan bahwa mereka bertiga hanya akan menonton sementara pengusir setan itu menghadapi iblis untuk dievaluasi. Dia mengangkat 2 jari, memperingatkan bahwa jika mayoritas tidak menyetujui penampilannya, anak baru itu akan ditolak secara brutal. Penjahat itu memberikan tatapan mematikan dan menyelesaikan ancamannya, mengatakan mereka akan menghabisinya di sana jika dia gagal menghadapi tantangan tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Sistem memperbarui misi utamanya, mengharuskannya untuk lulus ujian, dan pemuda itu menerima tugas berbahaya tersebut. Dengan senyum yang sangat percaya diri, dia merapikan kerah kaus biru miliknya. Bersiap menghadapi makhluk itu, monster menjijikan tersebut meliukan anggota tubuhnya yang aneh dan mulai berteriak dengan putus asa, memohon untuk liburan. Anomali berkepala 3 itu turun ke tanah sambil memegang papan tik, keyboard, dan cangkir kopi raksasa, berteriak tentang performa kerja. Pria berambut pirang itu memperhatikan dari jauh bersama rekan-rekannya dan memperkenalkan monster besar itu sebagai iblis kerja yang terkenal. Penjahat itu menjelaskan bahwa makhluk tersebut muncul dari semua kebencian yang terakumulasi oleh para karyawan yang telah meninggal. Is dengan dingin mengomentari kepercayaan diri rekan-rekannya yang mencoba menghiasi penjelasan tentang monster yang tidak dikenal. Sang protagonis meratapi kesedihan mendalam yang memancar dari anomali korporat yang kelelahan dan menderita di hadapannya. Dia menyimpulkan betapa tragisnya para budak korporat bekerja sampai mati dan kemudian kembali sebagai monster untuk memberikan pengalaman. Memanggil iblis itu untuk bertarung, pemuda itu memanggil bidak-bidak catur bercahaya dari senjata uniknya yang kuat di sekelilingnya. Binatang itu menyerang sang pengusir setan dengan kasar, menuntut kenaikan gaji sambil menghantamkan papan tiknya ke tanah. Anak laki-laki itu dengan tenang menghindar dan memegang bidak raja yang bersinar di tangannya. Mengingat cara menggunakannya dalam pertempuran, monster korporat raksasa itu meraung tentang performa dan bersiap memberikan pukulan telak baru dengan papan tiknya. Pukulan itu menghantam tanah dengan kekuatan yang tidak masuk akal, menerbangkan puing-puing dan menciptakan awan debu serta kehancuran yang sangat besar. Anomali mengerikan itu berteriak tentang lembur, yakin bahwa ia telah menghancurkan manusia kecil itu dengan serangan kuatnya. Sang pengusir setan muncul kembali tanpa cedera dari debu, bersandar dengan santai pada sisa-sisa papan tik monster yang hancur. Sistem menjelaskan bahwa bidak raja memberikan anak itu kekebalan mutlak terhadap kerusakan fisik atau mental apapun dalam pertempuran. Menonton dari jarak jauh,
Pria berambut pirang itu terkesan dengan senjata suci yang aneh tersebut dan memuji kemampuan bertahan sang pemula. Is memperhatikan pertempuran dengan saksama, mengakui dengan suara yang sangat monoton bahwa dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Pria dengan kepala radio setuju tentang keanehannya dan mengerti mengapa sang komandan sangat tertarik padanya. Benar-benar di luar kendali. Iblis itu berulang kali berteriak tentang lembur. Dibuat marah oleh perlawanan anak laki-laki itu, makhluk tersebut melancarkan serangkaian pukulan brutal berkecepatan tinggi, mencoba menghancurkan sang pengusir setan dengan segala cara. Sang protagonis tetap berdiri di tengah kawah, tersenyum dan mengatakan bahwa semua usaha itu kasar dan tidak berguna. Pria berambut pirang itu terkesan dengan bidak yang terbang dan mengakui kemampuan bertahan sang pemula tidaklah buruk. Monster korporat itu berteriak meminta lembur. Menghadapi sosok agung dan tak tergoyahkan dari raja yang bersinar, sambil berteriak meminta promosi, iblis itu melompat, memberikan pukulan baru dengan cangkir kopi raksasanya. Muk raksasa itu menghantam aura pelindung sang raja dan langsung terpental oleh kekuatan pertahanan misterius itu. Sang protagonis melompat ke samping, sadar bahwa dia perlu melindungi bidak utamanya agar tidak berdaya. Meluncur di udara, dia dengan cepat memanggil bidak pion. Mematerialisasikan seorang prajurit yang dipersenjatai dengan pedang cahaya panjang. Seorang ksatria gelap yang mengesankan dengan rambut merah panjang dan aura mengancam muncul di tengah ruangan gelap. Iblis korporat itu menyerang lawan baru, berulang kali berteriak untuk jam kerja yang lebih melelahkan. Prajurit lincah itu menangkis serangan berat monster itu, menahan dampak kuat tanpa mundur 1 inci pun. Benar-benar marah, monster itu menghadapi pion tersebut dan melanjutkan teriakan gemuruhnya untuk pekerjaan lebih banyak. Pertukaran pukulan yang kejam antara kedua anomali tersebut menghancurkan lantai, menyebarkan puing-puing ke seluruh lobi. Sang protagonis menyaksikan pertarungan tersebut. Puas, menghitung nilai taktis yang sangat besar yang akan dimiliki pion-pionnya di masa depan. Memanfaatkan gangguan musuh, pemuda itu mundur dan memanggil bentengnya, Rock, dalam bentuk meriam terapung. Senjata besar itu menembakkan sinar cahaya yang menghancurkan, menerangi seluruh area dengan kekuatan destruktifnya. Iblis itu menyadarinya terlambat dan akhirnya tertelan sepenuhnya oleh semburan energi panas yang hebat. Sang pengusir setan mendarat dengan tenang di tanah saat ledakan energi menghabiskan anomali korporat tersebut. Terluka parah dan berasap, monster itu terhuyung mundur, mengerang kesakitan setelah serangan mendadak itu. Anak laki-laki itu menyeringai, mengumumkan bahwa dia hampir selesai bermain dengan makhluk yang kelelahan itu. Dia memunculkan ratu yang lincah dan mematikan, memperlihatkan seorang pejuang tangguh yang memegang 2 belati tajam. Wanita kuat itu melompat ke arah langit-langit dengan kecepatan yang mengesankan, menyiapkan serangan yang menghancurkan. Mengabaikan target baru, monster lembur itu meninju udara dengan marah, mencari balas dendam atas performanya. Ratu yang lincah itu menghindari pukulan berat anomali tersebut dan menukik, memutar bilah senjatanya ke lengan musuh. Makhluk itu mengangkat kepalanya karena terkejut, menyadari lengan raksasanya telah terputus sepenuhnya. Tanpa henti, pejuang agung itu melanjutkan kemajuannya yang cepat dan akrobatik ke arah lawan yang terluka. Dengan gerakan presisi, dia mengiris anomali raksasa itu di tengah jeritan kesakitan, dan sistem mengonfirmasi eliminasi monster itu. Kepala monster yang terputus terbang di udara, menggumamkan kata-kata melankolis terakhirnya tentang performa. Anak laki-laki itu menghela napas, bingung dengan profil pembunuh sang ratu, bertanya-tanya apakah kekuatannya rusak. Mengingat aturan catur, dia mengesampingkan keraguannya untuk nanti dan bertanya apakah dia memenuhi syarat untuk masuk brigade. Pria berambut pirang itu tersenyum gembira dan setuju untuk memberikan suara mendukung si pemula, merasa kekuatannya yang aneh sangat menghibur. Pria berkepala radio mengakui potensi anak laki-laki itu, tetapi menunjukkan kelemahan awalnya, menyatakan bahwa dia akan segera binasa. Dia mengangkat bahu dan abstain dari memberikan suara, membuat pria berjas itu kesal dengan keraguan-raguannya yang mendadak dan khas. Pria berambut pirang itu menyipitkan matanya dengan senyum sadis dan bertanya apakah mereka harus menyingkirkannya saja. Kemudian Cyborg itu setuju bahwa perintah komandan adalah untuk menghabisinya jika mereka tidak puas dengan kemampuannya. Anak laki-laki itu mulai berkeringat, merasakan bahaya nyata dan mempertanyakan dalam hati apakah orang-orang gila ini serius. Is menghela napas dan menyuruh keduanya berhenti menakuti si pemula, secara resmi menyambutnya ke dalam brigade yang berbahaya. Wanita pucat berbaju merah itu mendekat dan mengambil sesuatu dari pakaiannya, mengumumkan bahwa itu adalah hadiah dari sang pemimpin sendiri. Sang pengusir setan muda sedikit rileks dan bertanya dengan bingung apa hadiah dari komandan ini. Wanita itu mengonfirmasi hadiah itu dan melemparkan selembar kertas ke arah anggota terbaru geng anomali tersebut. Kertas itu berubah menjadi burung gagak hitam misterius yang mendarat dan mengeluarkan suara di bahu protagonis yang terkejut. Is menunjukkan tanda di bahunya sendiri dan meminta anak laki-laki itu untuk memilih bagian tubuh manapun untuk menerima lambang brigade. Burung mistis itu melompat ke tangan anak laki-laki itu saat dia menyarankan punggung tangannya sebagai tempat yang sempurna untuk tanda tersebut. Burung mistis itu larut menjadi api di kulit pemuda itu dan dia merasakan tubuhnya terbakar dengan tato baru itu. Penjahat berambut pirang itu memberi selamat kepada anggota ke-12, memperingatkannya untuk berhati-hati dengan emosi anggota lainnya. Sang pengusir setan setuju saat sistem mengonfirmasi kesuksesan misi dan mengungkapkan detail tugas berikutnya. Membaca instruksi tersebut,
Dia lega melihat bahwa perampokan lelang yang akan datang akan mudah dengan geng ini. Pria berambut pirang itu memeriksa jam tangannya dan menyarankan mereka pergi makan lalu berpencar sampai anggota lain tiba di Tokyo. Wanita muda berbaju kimono merah dan pria berkepala radio setuju dan mengungkapkan bahwa mereka meninggalkan portal ke kedai ramen. Pria berjas itu menarik perhatian si pemula, mempertanyakan mengapa dia hanya berdiri di sana menatap yang lain dari kejauhan. Anak laki-laki itu menjawab dengan acuh tak acuh, menyuruh mereka pergi duluan, dan geng tersebut akhirnya menyusuri koridor bangunan. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu membaca peringatan sistem baru, berfokus pada evolusi eksklusif karakter terbarunya. Sistem menampilkan aturan baru, memberikan hadiah setelah dia menghabisi cukup banyak anomali dan dewa manusia super. Anak laki-laki itu merasa misinya cukup sederhana, karena dia hanya perlu mengikuti geng penjahat berbahaya ini ke seluruh dunia. Dia memeriksa panel atribut pribadinya, mencatat bahwa kekuatan fisiknya saat ini agak rata-rata. Sebagai seorang summoner, pemanggil, pemuda itu memutuskan untuk memfokuskan atribut berharganya hanya pada kecepatan dan jiwanya. Setelah meningkatkan kekuatan spiritualnya, sang pengusir setan mendengar langkah kaki tiba-tiba dan misterius bergema tepat di belakangnya. Keempat anggota regu yang berbahaya itu berbalik secara bersamaan. Terkejut dengan suara yang tak terduga, sesosok figur baru memasuki ruangan, mengumumkan bahwa dia datang untuk memeriksa tempat itu. Setelah mendeteksi fluktuasi kuat dari iblis, wanita berambut pirang dengan kacamata dan topi itu tersenyum saat menyadari bahwa seseorang telah melenyapkan anomali berbahaya itu untuk mereka. Pria berkepala radio berbisik kepada rekannya, mempertanyakan apakah kedua orang asing ini juga pengusir setan. Sang protagonis sangat terkejut melihat adik perempuannya ditemani oleh gurunya yang misterius. Penjahat dengan kepala alat rumah tangga itu dengan tenang mengatakan mereka bukan satu-satunya tamu di lokasi yang tidak biasa ini. Iz yang pendiam bertanya dengan dingin seperti biasanya apakah mereka harus menyingkirkan kedua saksi yang melanggar batas ini. Pria berambut pirang yang sadis setuju dengan ide tersebut, mengatakan perlu untuk menanganinya karena mereka melihat wajah mereka. Anak laki-laki itu ingat bahwa karakternya saat ini pernah bertemu dengan instruktur kuat itu di masa lalu. Dia ingat bahwa wanita itu juga membawa senjata peringkat S ganda. Karena sangat terkenal di asosiasi pengusir setan, pemuda itu berkeringat, takut dia akan kehilangan semua misi utamanya jika adik perempuannya yang tercinta binasa di sana. Sang pemuda menyusun cara untuk menyelamatkan gadis itu tanpa menimbulkan kecurigaan kuat dari rekan-rekan barunya yang berbahaya. Iz yang mematikan memusatkan energi sihir merah yang intens. Bersiap untuk mengeksekusi keduanya tanpa ampun, dia meluncurkan serangan sengitnya ke arah para penyusup sementara pria berambut pirang menyuruhnya untuk segera melakukannya. Instruktur terampil itu dengan cepat menyulap perisai api yang kuat untuk melindungi dirinya dan muridnya. Wanita itu mengenali guru tersebut dari senjata sucinya, yang terlihat identik dengan artefak kuno. Pria berambut pirang itu ingat bahwa pemimpin geng itu pernah mempertimbangkan untuk mengundang pengusir setan yang terkenal dan kuat itu ke dalam tim. Sang protagonis bertanya tentang undangan itu dan pria berjas itu menyimpulkan bahwa komandan mungkin ditolak. Penjahat itu mengatakan dia membentuk tim pemburu terkenal tak lama setelah membuat kontrak iblis yang kuat. Iz memotong percakapan panjang rekannya, ingin tahu sekali dan untuk selamanya apakah dia harus melenyapkan target tersebut. Kepala radio menepis ide tersebut, menyatakan tidak sepadan menyebabkan keributan dengan melawan pengusir setan. Sekarang setuju dengan rekannya, pria berambut pirang yang tersenyum itu memanggil seluruh kelompok berbahaya untuk akhirnya pergi makan. Takut akan keselamatan adik perempuannya, anak laki-laki itu mengangkat tangannya dan menyarankan untuk menghadapi wanita kuat itu dalam pertarungan cepat. Penjahat itu menggagalkan rencana si pemula, menolak pertarungan untuk menghindari kemarahan bos atas kekacauan yang tidak diinginkan. Sang pengusir setan setuju dan mengikuti para penjahat yang berencana merampok lelang bawah tanah besar di kota itu. Kelompok itu berkumpul di depan portal sihir saat pria berambut pirang itu mengungkapkan metode operasi bosnya yang aneh. Anak laki-laki itu berjalan menuju mantra teleportasi misterius. Berharap adik perempuannya mendapatkan keberuntungan, sang penjahat memperingatkan dengan mengintimidasi bahwa si pemula perlu membuktikan nilai hebatnya jika dia ingin bertahan hidup di sana. Pahlawan itu memasuki sihir transportasi, sangat khawatir dengan keterlibatan berbahaya keluarga tercintanya dalam hal ini. Gadis muda yang penasaran dan instruktur yang berhati-hati itu menyaksikan sihir spasial aneh itu benar-benar lenyap dari ruangan. Gadis itu menanggapi gurunya yang bingung, menyatakan bahwa regu gelap itu milik kelompok putih. Wanita muda itu mengungkapkan bahwa wanita berkimono itu adalah mantan anggota yang ditolak dari keluarga terhormat setempat di Jepang. Gadis itu terkejut menyadari dia hampir disingkirkan. Sementara sang instruktur menunjukkan kekuatan besar geng itu, wanita muda itu menghela napas, patah semangat karena terlibat dalam konfrontasi kriminal berbahaya di negara asing. Dia tampak takut pada gurunya yang percaya diri, mempertanyakan apakah mereka benar-benar harus melanjutkan pekerjaan itu. Wanita itu memutuskan untuk tidak mundur, berniat memperingatkan para pemimpin puncak asosiasi tentang invasi yang akan segera terjadi dan mematikan. Gadis itu mengguncang tuannya dengan putus asa, mengklaim bahwa petarung lokal di negara itu sangat lemah. Menunjukkan ketenangan yang luar biasa, instruktur itu mengingatkannya bahwa pemerintah masih bisa meminta bantuan dari negara-negara besar lainnya. Si pirang tersenyum licik, menyarankan bala bantuan asing yang kuat dan ditakuti untuk pertempuran yang sulit itu.
Menara kota yang indah ditampilkan saat wanita itu menyebutkan bahtera biru yang kejam sebagai penyelamatan ideal untuk acara tersebut. Jauh, sebuah restoran ramen yang terang benderang menunggu pelanggan baru. Selama malam Jepang yang sibuk, gadis anggota regu itu menyerahkan selembar kertas sederhana berisi informasi kontak anggota lainnya. Kelompok penjahat itu berpencar di seluruh kota, meninggalkan anggota baru itu benar-benar sendirian di jalan yang sepi. Dia menatap kertas itu, menyusun rencana yang berani untuk mendapatkan informasi dan bernegosiasi dengan tubuhnya sendiri. Anak laki-laki berbaju sweatshirt biru itu dengan tenang mulai mencari hotel untuk menampung karakternya yang kuat. Adegan memperlihatkan bagian luar sebuah hotel yang tenang dan terang benderang di malam hari di kota tersebut. Pemuda itu duduk di tempat tidur kamar hotelnya, menganalisis skill tree system yang baru. Dia memutuskan untuk menghabiskan 1 poin untuk segera membuka kemampuan yang berguna, yaitu merekrut pawn, bidak. Sistem mengonfirmasi pilihan tersebut, mengumumkan bahwa batas jumlah bidak yang dikendalikan telah meningkat menjadi 2. Merasa puas dengan bidak barunya, anak itu berbaring di tempat tidur, merasa jauh lebih aman sekarang. Dia memeriksa 3 misi utama yang berbahaya. Takut dengan tingkat kesulitan yang tinggi dari misi lelang, pemuda itu memfokuskan pandangannya, menganalisis detail kelam dari misi ketiga dengan serius. Sang protagonis teringat bahwa seorang rekan lamanya menjadi gila dan berubah menjadi monster mematikan di masa lalu. Sang pemburu meninggalkan tanda merah gelap pada tubuh korbannya atas nama semacam masyarakat penyelamat, Salvation Society. Merasa organisasi itu cukup menyeramkan, pemuda itu memutuskan untuk bersantai saja dan menunggu perintah selanjutnya. Anak itu mengatakan akan menggunakan tubuhnya yang lain untuk menyelidiki direktur panti asuhan yang misterius. Transisi visual yang tiba-tiba menandai perpindahan kesadaran yang tenang dari sang pemain yang terampil. Anak itu terbangun di kamarnya yang asli, menyadari bahwa misi untuk menyelidiki saudara perempuannya telah selesai. Dia terkejut melihat bahwa dia benar-benar bisa menggunakan tubuhnya yang lain untuk menyelesaikan tujuan-tujuannya. Pemuda itu menginvestasikan semua poin berharganya ke dalam kecepatan dan membuka kekuatan baru. Setelah membaca tentang kemampuan kuat untuk mencuri kekuatan, dia menyesal tidak memilihnya lebih awal. Sang pengusir setan, Exorcist, merasa kesal dengan biaya yang tidak masuk akal untuk avatar berikutnya, takut dia mungkin akan menjadi gila. Panel Bright System menampilkan peta baru, mengungkapkan tanda berbahaya dari sebuah card event. Pemuda itu menggaruk dagunya, tertarik dengan bagaimana hidupnya berubah menjadi permainan yang nyata. Mata sang protagonis membelalak keheranan saat dia akhirnya mengenali lokasi misterius tersebut. Dia menyadari dengan terkejut bahwa acara penting itu akan berlangsung di perpustakaan panti asuhan. Pemuda itu ingat bahwa tempat itu menyimpan ruang bawah tanah yang gelap dan misterius yang selalu terkunci. Dia ingat direktur menghukumnya dengan berat di masa lalu ketika dia mencoba memaksa membuka pintu yang berat itu. Sambil bimbang karena gugup, anak itu mengajukan hipotesis gelap tentang rahasia ruang bawah tanah tersebut. Dia menyimpulkan dengan panik bahwa laboratorium tua itu selalu berada tepat di sana, tersembunyi di bawah kakinya. Pemikiran tegang sang eksorsis terputus ketika dia mendengar ketukan tiba-tiba di pintu kamar tidurnya. Kakak laki-lakinya memasuki ruangan, dengan ramah mengundangnya dalam perjalanan ke Jepang. Berpura-pura sangat bersemangat, anak itu menerima undangan tersebut. Bahkan meski tahu saudara perempuannya sudah berada di sana, pemuda itu mengambil kesempatan besar untuk menyarankan agar ayah mereka juga ikut bersama mereka. Memeriksa ponselnya, sang kakak dengan cepat mengonfirmasi bahwa ayah mereka menerima ide tersebut. Dengan perjalanan keluarga yang sudah direncanakan, pria itu mengucapkan selamat tinggal dan mengumumkan bahwa dia akan membeli tiket. Berjalan menuruni lorong yang gelap, pria itu bergumam harus berurusan dengan pekerjaan membosankan dari asosiasi. Sang protagonis menjadi sangat tegang saat menyadari keluarganya akan berpapasan dengan geng tersebut di acara itu. Dia berkeringat dingin. Takut kakak laki-lakinya yang kuat mungkin memusnahkan karakter kedua yang baru saja ia buat. Mengenakan setelan tempurnya, pemuda itu memutuskan untuk mengabaikan perjalanan tersebut dan fokus pada rahasia panti asuhan. Hujan misterius yang tiba-tiba mulai turun dengan deras di gedung-gedung tinggi kota besar. Menggunakan semua kelincahannya yang luar biasa, bocah bertopeng itu melompat dengan cepat melintasi atap yang basah. Dia melanjutkan gerakannya yang lincah, merasa sangat aneh karena hujan selebat itu turun begitu tak terduga. Eksorsis itu akhirnya mencapai perpustakaan yang terisolasi. Merasakan firasat yang sangat buruk di udara, mendarat dengan keras di tanah, pemuda itu segera diberitahu oleh sistem bahwa acara telah dimulai. Protagonis yang kelam itu menyerbu tempat yang tenang, berjalan dengan tenang di antara rak-rak yang sangat besar. Hanya dipandu oleh cahaya bulan yang redup, penyusup itu memindai lingkungan misterius tersebut dengan sangat hati-hati. Dia tersenyum percaya diri saat akhirnya menemukan pintu kayu tua yang mengarah langsung ke ruang bawah tanah. Memancarkan aura gelap yang menyeramkan, pemuda itu membuka struktur tua itu, mengungkapkan tangga yang gelap. Dia dengan hati-hati menuruni langkah-langkah yang dingin, siap untuk mengonfirmasi teorinya yang menakutkan dari masa lalu. Anak itu merentangkan bayangan magisnya yang ganas ke arah gembok besi berat di pintu. Menggunakan semua kekuatannya yang brutal, penyusup itu dengan mudah menghancurkan kunci yang tua dan kuat itu. Struktur logam yang menyeramkan itu akhirnya berderit dan terbuka, membuka jalan bagi entitas kegelapan. Sang eksorsis tertegun menemukan seorang anak laki-laki misterius yang dirantai di dalam tempat gelap tersebut.
Mata protagonis membelalak karena teror murni saat penemuan gelap dan mengejutkan itu. Pemuda itu mengenali gadis yang dirantai sebagai teman lamanya. Sementara sistem mengonfirmasi penyelesaian acara, dia teringat dengan penuh kasih masa lalu di mana mereka berdua biasa membaca bersama dan merupakan teman baik di dalam panti asuhan. Pemuda itu ingat bahwa suatu hari gadis itu menghilang secara misterius dan polisi tidak pernah bisa menemukannya. Gemetar karena amarah yang murni, eksorsis itu meratapi bahwa semua orang mengira dia telah dicelakai atau dibawa oleh penjahat. Menatap kamera keamanan, anak itu menyadari bahwa hanya satu orang yang bisa melakukan kekejaman seperti itu. Dengan tatapan marah, sosok bertopeng itu menyimpulkan bahwa hanya direktur panti asuhan sendiri yang memegang kunci ruang bawah tanah itu. Di luar, hujan deras terus turun saat pahlawan pendendam itu fokus pada kantor pria tua yang kejam tersebut. Direktur itu duduk dengan tenang membelakangi jendela sambil menggunakan komputernya di tengah malam. Pria gemuk itu menatap layar yang menyala dengan tajam. Tidak menyadari bahaya yang akan datang, direktur itu menyesap minuman panasnya, mencoba bersantai setelah hari kerja yang panjang. Kilatan petir yang kuat menerangi langit, mengungkapkan siluet gelap sang protagonis tepat di belakang pria yang terkejut itu. Pria tua itu tiba-tiba disumpal dan dicekik oleh pita magis gelap menyeramkan yang muncul entah dari mana. Pahlawan itu menuntut untuk mengetahui siapa yang mengambil dua anak lain sebulan lalu, tetapi pengecut itu bersumpah dia tidak tahu apa-apa. Dengan senyum sadis, sosok bertopeng itu mengatakan dia akan menemukan cara untuk menyegarkan ingatan pria tua yang tidak berguna itu. Menggunakan kemampuan barunya, pemuda itu memaksa target untuk mengatakan kebenaran tentang para penculik misterius. Direktur itu menangis kesakitan, menyatakan bahwa para penjahat mengenakan pakaian yang memiliki pola aneh. Eksorsis itu sangat bingung dan dengan cepat menuntut Sandra itu memberitahunya lebih banyak tentang simbol misterius ini. Sambil menangis dalam keputusasaan, pria itu memohon untuk dibebaskan, berjanji untuk menggambar polanya untuk agresornya yang berbahaya. Anak itu menggunakan bayangan magisnya untuk memberikan pena kepada direktur, menuntutnya untuk segera menggambarnya. Pria tua yang gemetar itu dengan cepat menggambar heksagon gelap yang mengejutkan sang protagonis. Pemuda itu mengenali simbol Salvation Society, bertanya-tanya apakah para penculik itu berasal dari sekte tersebut. Ketika ditanya tentang kamera, pria tua itu mengaku terpaksa menghapus rekaman dari hari-hari itu. Pahlawan itu menyimpulkan pria itu disuap dan direktur mengaku menerima 200.000 untuk layanan kejam tersebut. Sosok bertopeng itu sangat marah mengetahui pria itu menjual masa depan anak-anak itu hanya untuk uang sedikit. Mencengkeram kepala direktur, pemuda itu menanyainya tentang gadis yang dirantai, dan pria tua itu mengakui kesalahannya. Pria tua itu menangis, memohon belas kasihan tanpa mencoba menjelaskan kekejamannya yang tak terhitung jumlahnya. Pahlawan yang dingin dan tanpa ampun itu mengatakan dia mengampuninya saat dia mengeksekusi serangan cepat dan fatal pada kepala direktur. Darah merah menciprat di atas meja saat pemuda itu tersenyum, mencatat bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan orang mati. Hujan deras terus turun di atas gedung-gedung besar di kota tersebut. Pahlawan itu menggunakan bayangannya untuk melompat melintasi gedung-gedung sambil menerima panggilan darurat minta tolong di ponselnya. Dia mempertanyakan apakah sekutunya benar-benar menyakiti seseorang dan mendapat jawaban tentang gadis muda yang terperangkap di ruang bawah tanah. Dia memperingatkan bahwa dia akan menyelidiki situasi sebelum memutuskan apakah akan membantu penjahat itu. Rekannya memohon padanya secara emosional untuk membawa Kiki, gadis muda itu, jauh dari panti asuhan yang mengerikan tersebut. Pria itu mengaku bahwa Blue Ark adalah satu-satunya orang yang benar-benar dia percayai di seluruh kota. Menutup telepon, pahlawan itu memutuskan untuk menuju langsung ke panti asuhan untuk melihat apa yang terjadi. Dia menjadi termenung saat mengingat keterlibatan Salvation Society yang misterius dalam kasus itu. Kilatan petir yang terang membelah langit yang gelap saat dia bersumpah untuk membuat para pelakunya membayar segalanya. Pahlawan bertopeng itu berlari dengan kecepatan tinggi melalui lorong-lorong gelap bangunan tua itu. Dia akhirnya mendorong pintu logam dan menemukan gadis muda itu dirantai ke lantai sel yang dingin. Dipenuhi amarah melihat kondisinya, pemuda itu memarahi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman seperti itu. Dia mencoba meyakinkan gadis itu dengan mengatakan dia aman dan bahwa direktur tidak akan pernah kembali. Di kamarnya, pemuda itu merenungkan simbol heksagon yang dikenakan para penculik di seragam mereka. Pola yang persis sama ini ditinggalkan di tempat kejadian perkara oleh eksorsis gila yang dikenal sebagai Traffic Light. Dia menyadari bahwa dia perlu menemukan Traffic Light untuk mendapatkan jawaban tentang Salvation Society. Pemuda itu berencana menggunakan item khususnya untuk mengeluarkan kebenaran dan menemukan lokasi markas musuh. Dia tahu dia tidak bisa bertindak sendiri dan perlu memanipulasi organisasi-organisasi besar untuk keuntungannya. Sambil memikirkan strateginya, pemuda itu memutuskan untuk memeriksa event card baru yang baru saja dia menangkan. Kartu yang disebut burung dalam sangkar, itu memungkinkan dia membatalkan efek kontrol kelompok atau dijual seharga 1 poin. Dia pikir keren bahwa dia bisa menjualnya, tetapi lebih memilih untuk menyimpan item itu untuk digunakan dalam keadaan darurat. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi aneh dan sepenuhnya waspada tentang apa yang akan datang selanjutnya. Pemuda itu melihat sesuatu yang tidak biasa terjadi pada tubuh aslinya dan menutup matanya untuk memeriksa. Notifikasi suara mengumumkan bahwa instruktur telah tiba untuk melakukan interogasi segera terhadap pemuda itu.
Pemuda itu dengan malas mengeluh karena istirahatnya terganggu begitu awal oleh kunjungan itu. Instruktur berkacamata itu hanya menatapnya dalam diam sambil mempertahankan tatapan serius dan misterius. Tanpa basa-basi, pria itu langsung mengungkapkan bahwa direktur panti asuhan telah tiada. Pemuda itu berpura-pura terkejut luar biasa mendengar berita kematian mantan direktur tersebut. Pria itu menjelaskan bahwa direktur memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan kejahatannya yang mengerikan terungkap ke publik. Berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang situasinya, pemuda itu bertanya siapa nama gadis yang dikurung itu. Setelah mendengar namanya, pemuda itu terdiam sementara instruktur bertanya bagaimana mereka mengetahui tentang ruang bawah tanah itu. Dia melaporkan bahwa Blue Ark menerima laporan anonim sebelum menemukan tubuh tak bernyawa direktur tersebut. Direktur diduga menulis surat pengakuan di komputer yang mengungkapkan lokasi pasti gadis muda tersebut. Secara mental, pemuda itu memuji avatarnya yang lain karena membuat cerita palsu yang sempurna untuk menutupi kasus itu. Instruktur itu bertanya dengan cara yang samar apakah pemuda itu senang dengan apa yang terjadi. Dia berhenti sejenak, menunjukkan bahwa dia mungkin mencurigai ada sesuatu yang lain yang terjadi di balik layar. Pria itu bertanya secara langsung apakah pemuda itu memiliki keterlibatan apapun dengan kematian itu. Pemuda itu mulai tertawa terbahak-bahak, mengatakan tidak mungkin melakukan apapun saat terkunci di dalam sana. Instruktur menerima alasan itu, setuju bahwa pemuda itu benar-benar tidak punya cara untuk keluar. Mengganti topik, pemuda itu meminta mereka untuk akhirnya membicarakan tentang eksorsis legendaris. Dia mempertanyakan alasan mengapa dia tidak pernah melihat roh nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Pria itu menjelaskan bahwa roh-roh bersembunyi karena takut pada kelompok elit yang dikenal sebagai pemburu danau, Lake Hunters. Kelompok ini terdiri dari 4 eksorsis yang sangat kuat yang dipilih oleh keluarga-keluarga besar. Instruktur mengungkapkan bahwa kapten saat ini bernama Lin Xingxi dan berasal dari keluarga penari singa yang terkenal. Pemuda itu bertanya apakah pria ini adalah nomor 1 di dunia dan ingin tahu apa kekuatan khususnya. Instruktur merinci senjata spiritual legendaris sang kapten yang dibuat dengan bahan suci dan api. Penasaran dengan kekuatan pasukan itu, pemuda itu bertanya siapa anggota legendaris lainnya. Pria itu menyebutkan anggota terkenal lainnya bernama Jude Shang yang mewarisi teknik kuno yang kuat. Pemuda itu dengan bercanda bertanya apakah tokoh sejarah Gu Zhilang juga seorang eksorsis di masa lalu. Dia mengonfirmasi bahwa Ju Zhilang benar-benar menggunakan kekuatan khusus yang dikenal sebagai Lentera Bintang 7. Pria itu menjelaskan bahwa para eksorsis bertindak di balik bayang-bayang, melindungi manusia dan menghukum anggota yang berkhianat. Penasaran tentang berbagai kelas, pemuda itu bertanya mana yang memiliki potensi tempur teoretis tertinggi. Instruktur mengungkapkan bahwa di masa lalu jawaban yang jelas adalah anomali karena kekuatan mereka. Dia menjelaskan bahwa makhluk itu dapat mewarisi sebagian kekuatan ilahi jika mereka dipilih oleh entitas mitis. Namun, keberadaan protagonis yang sangat misterius akhirnya benar-benar mengacaukan kepastian lama itu. Pria itu menunjukkan bahwa batas maksimal setiap kelas sekarang sepenuhnya bergantung pada kategori mana dia berasal. Dia menambahkan bahwa jika pemuda itu adalah Prophet Esper Nabi, kelas ini akan menjadi yang paling kuat dari semuanya. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Pemuda itu terdiam setelah mendengar bahwa tindakannya sendirilah yang menentukan siapa yang terkuat di seluruh dunia. Secara mental, pemuda itu merasa lucu karena dia memiliki semua kelas dan tidak sabar untuk mencari tahu. Instruktur mengakhiri percakapan dengan berjanji akan menjadwalkan pertemuan dengan anak-anak lain yang diselamatkan dalam waktu dekat. Pria itu mengonfirmasinya dengan serius dan berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan pemuda itu dalam lamunan di dalam ruangan.